Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang nonton, karena saya nggak tahu nontonnya jam berapa. Ini pertama kali saya buka sendiri ya, karena sepertinya akan ada segmen video yang memang nanti diurus. Selamat datang ke FL Postdoc, di mana kita belajar main FPL dengan sedikit lebih engage lah, lebih dalam gitu ya. Ini lebih cocok buat yang mainnya nggak kayak Zo. Ini lebih cocok buat yang mainnya kayak gue sih, yang ambi pengen poin tinggi, OR tinggi gitu ya. Bukan berarti benar ya. Main FPL dengan cara apapun benar, tapi kalau kalian mau main FPL biar poinnya tinggi, gue berusaha video ini cukup relevan buat kalian. Kesempatan kali ini kita mau bahas review season yang baru lewat. Ada gua, Steven, di sini ada semua member S3 Bola, ada Tony, ada Evan, ada Zo. Halo, silahkan halo. Dan ada satu guest, silahkan, yang adalah juara 2 Indonesia tahun 2020-2021. Yeay! Wan, ngomong dulu lawan lah. Halo semuanya, perkenalkan saya Felix Owen, biasa dipanggil Owen, lebih dikenal FPL 62. Mantap, welcome FPL 62 di S3 Bola, and hello everyone, welcome back to FPL S3 Bola ya. Udah, openingnya udah, jangan lagi. Itu bagian gua kan. Ini harus belajar tadi itu kayak motivator gitu doang, tapi nggak ada motivasinya ya, kayak tidak terbakar semangatnya, tidak Ayo ada. dong, Pak Prof. Mau bahas sesuatu tapi tidak ada semangat. Bakar. Ini udah kayak Pak Prof lagi ngomong, terus ada anak-anak yang agak-agak bandel gitu. Udah, kita mulai konten. Siap Pak. Jadi intinya di season review itu udah gue siapin, tapi ternyata bahannya panjang banget, kayaknya sekitar 5 jam. Tapi video ini nggak akan 5 jam. Bahannya gue pisah-pisah. Yang pertama ini adalah tentang FPL, strategi FPL kita di musim lalu. Jadi review tuh bisa banyak banget ya. Gue bisa nge-review kalau gue mau milih kiper buat musim depan gimana caranya ya. Kalau gue mau ngelihat musim depan, gue pertimbangkan tim promosi jangan ya. Itu juga bisa review gitu. Tapi gue pikir review itu lebih cocok di musim depan. Tapi kalau gue mau lihat apakah cara gue main FPL musim ini udah optimal, itu kayaknya lebih cocok sekarang. Jadi review ini tujuannya itu ya. Kita mencari apa yang sudah benar kita lakukan, sehingga bisa kita lakukan lagi musim depan. Dan kita cari apa yang tidak benar kita lakukan, sehingga kalau bisa kita hindari. Tapi yang paling penting di sini adalah, gak berarti yang kita omongin semuanya itu saklek benar. Karena FPL itu berdasarkan sepak bola yang merupakan kejadian stokastik random yang kita cuma bisa prediksi. Jadi pasti ada orang yang gini loh. Ada orang yang OR-nya kurang bagus dan gak pernah ngambil hit sama sekali satu musim, dan dia bakal datang dengan kesimpulan, kayaknya gue kurang nekat. Main FPL tuh harus lebih nekat. Tapi akan ada orang yang OR-nya juga gak bagus, tapi ngambil hit terus, dan dia bakal bilang, kayaknya gue terlalu nekat nih. Jadi kita nggak dapet relevansi dari 2 poin itu kan ya. Yang satu bilang kurang nekat, yang satu bilang kurang main aman gitu. Jadi strateginya tuh pasti nggak ada yang paling benar. Tapi bukan berarti kita akan main FPL tanpa strategi sama sekali. Karena strategi tuh pasti ada timingnya. Kapan harus fleksibel nekat, kapan harus fleksibel main aman aja gitu. Oh, di sini artinya Pak, mohon maaf motong. Jadi nanti kita bakal belajar dalam beberapa sampel, yaitu sampel data-data kita semua. Betul. Betul, lihat kondisinya gimana. Oke. Jadi ngomong gak usah minta maaf ya, kalau mau potong aja langsung ya. Belajar kesalahannya dalam tanda kutip adalah apa yang kita lakukan dari para admin S3 Bola dan tentunya dari number 2 gitu ya, yang dibandingin sama 2 sampel yang ditayangin ini. Oh, oke. Dari admin S3 Bola dibanding ke 2 sampel ini. Di sini ada number 2 Indonesia sama number 1 world number 1 sama ya, world number 1-nya gak datang, tapi datanya gua kasih lihat gitu ya. Indonesia number 2-nya ada di sini. Si Mas Felix Owen Rasiadi ini toh. Ya. Jadi nanti tolong diajarkan ya, Mun ya. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, kita coba lihat dulu. Ini kerjaan dari Legumane _FPL tentang musim lalu. Yang adalah ternyata musim paling gila sepanjang FPL ada. Dari game 1 sampai game 38 ada 11 blank game week, ada 6 double game week, ada 1 triple game week.
Ada yang mau komen di sini setelah menjalani musim kemarin itu gimana? Well, yang paling mengejutkan, paling surprise harusnya triple game week nggak sih di akhir-akhir? Iya nggak sih? Kayak dimana saat orang-orang udah ngabisin chipnya di double 26 ya kalau nggak salah ya, terus ada blank kan gitu ya. Tiba-tiba ada triple gitu. Dan rasanya menuju itu tuh orang pada baru jual Bruno nggak sih? Kalau nggak salah tuh menuju akhir-akhir tuh Bruno blank terus jual-jualin terus triple gitu. Kalau jual gue nggak merhatiin, tapi yang gue perhatiin adalah kan waktu itu saat Liverpool mau lawan MU kan kalau nggak salah kan, dan tiba-tiba blank kan. Iya. Di situ kan sebenarnya kaget juga ya. Nextnya ya triple gitu kan. Ya. Profesor kita kan jual Bruno. Tapi beli lagi. Gara-gara triple game week. Nggak mau gitu ya. Oke. Tapi kurang lebih gitulah ya ini untuk mengingatkan. Sih buat gue. Ya. Yang lain ada yang mau komen sebelum maju lagi? Kalau gue malah mungkin ini karena gue baru main 2 season ya, malah mungkin ini biasanya gitu loh, ini normalnya gue gitu, baru main. Iya benar. Benar. 2 season udah dapet ranking 2 Indonesia guys. Bukan 2 season ya, 1,5 season kan dari Project Restart. Berarti mainnya dari Project Restart. Jadi mungkin nanti ketika udah nggak ada double sebanyak ini, blank nggak sebanyak ini, malah gue yang kaget gitu. Jadi kebalikan gitu kan. Oke. Normalnya season itu ya blank 2 lah ya, 2 atau 3 itu double, 2 atau 3 udah nggak lebih dan nggak ada triple gitu. Itu normalnya season. Betul. Tapi ya itulah oke. Maju lagi satu lagi ya. Di sini gue punya graf yang sebelah kiri dulu kita bahas. Ini adalah poin yang dibutuhkan sama semua yang pemain FPL siapapun gitu ya untuk mencapai ranking tertentu. Jadi kurang lebih bacanya gini. Di musim 2014-2015, kalau lu mau dapat top 1000, berarti yang warna biru di sini, lu butuh poin segini gitu, 2.300 gitu. Standarnya gitu ya. Makin sekarang nih, waktunya makin maju, itu makin bergerak ke kanan. Satu hal yang mau gue kasih tahu kalian yang bikin gue cukup kaget ya. Kalau kalian main FPL satu musim, dapat 2.390 poin. Ini arbitrary number yang gue ambil, 2.390. Di musim manapun sejak FPL mulai sampai musim yang kemarin yang sebelum yang ini, tapi yang Project Restart itu, di semua musim itu lu akan masuk top 10K dengan 2.390 poin. Musim ini kalau lu dapat 2.390 poin, top 100.000 pun lu gak masuk. Gitu. Makanya ini nih gue nempel tweet dari J. Egersdorff. J. Egersdorff ini salah satu pemain FPL manager paling hebat di dunia lah. Dia udah bilang kayaknya standar nih bukan top 10K lagi, tapi top 50K. Karena kita bisa lihat dari poin tadi juga udah beda ya. Mungkin si J. Egersdorff ini mikir top 10K itu Champions League, top 50K itu apa? Europa League gitu. 100.000 apa? Evening League. Jadi gimana? Lu ini kan season pertama lu full ya? Kaget nggak tuh lihat dan lu dapat berapa gitu tadi? 2.590 poin. Dengan 2.590 poin, kalau lu dapat 2.590 poin setiap season, lu akan juara semua FPL kecuali musim ini dan musim 2018-2019. Jadi selain 2 musim itu lu juara FPL dunia setiap musim. Ini gimana komen lo? Target musim depan mau berapa poin lo, Ben? Ini kan juga baru pertama kali, maksudnya kita belum tahu ke depannya gimana kan. Cuma ya semoga aja nih karena collab sama S3 Bola juga bisa belajar lagi nih di season review. Semoga nextnya ya bisa konsisten lah. Konsistennya udah cukup sebenarnya. Asik. Gak usah meningkat gitu terus, konsisten udah oke. Hebat soalnya masalahnya standarnya Owen beda cuy. Iya standarnya konsisten 2.590 cuy. Anyway, ini bukan lu yang belajar ke kita, Wen. Ini kita yang belajar ke lu, Wen. Season review ini cornerstone-nya tuh lu, Wen. Batu penjurunya tuh lu, Wen. Sama-sama sharing gitu. Sama-sama sharing ya. Tony, biasa lu ada yang mau komen? Nggak usah, lanjut aja, Pak. Nah, kita nggak masuk juga atau publicity. Oke, satu hal yang mau gue kasih tau ya. Kenaikan poin musim ini menurut gue bukan karena faktor skill doang. Tapi, kalau kita lihat jadwal ini, kalau lu cuma punya 2 blank game week dan 3 double game week, maka satu musim lu tuh bisa naruh pemain berapa? Satu game week 11 plus satu kapten 12 kali 38 game week. Kalau itu gak ada single game week, gak ada double game week. Tapi musim ini lu punya 6 double game week. Lu punya triple game week.
Jadi kan lu bisa nge-field lebih banyak pemain buat dapat poin, betul kan? Karena walaupun blank kan lu nggak nge-field yang blank, lu tetap nge-field yang nggak yang blank. main, kan? ya. Jadi kalau selama satu musim lu naruh pemain yang main di 38 game week, tapi 38 game week-nya blank terus, di musim normal lu bakal dapat sekitar 1.100 poin. Kalau lu blank terus semua pemainnya, tapi main terus, nggak ada yang nggak main. Musim ini lu bisa dapat 1.350 poin. Jadi belum apa-apa sebenarnya poin kita tuh udah kebam sekitar 200 poin cuma karena season ini aja gitu. Jadi mungkin ini bukan kualitas yang naik ya, mungkin tahun depan kita bisa aim yang sama. Satu lagi, biar sebelum serius sedikit, ada yang udah googling FPL musim depan mulainya kapan? Gue sih belum ya, boro-boro. Agustus kan ya? Agustus. Nah, Ton, itulah kenapa dia bisa juara, Ton. Tahu dia. Mulai 14 Agustus ya. Jadi dari sekarang sampai itu nanti ada orang-orang yang nonton. Gua udah tahu tapi gua di bawah mau ngomong apa lu. Gak bisa gitu gara-gara tahu jadi juara gak bisa. Gak korelasi dong ya, dikasih gol balik gitu benar-benar. Oke, tapi anyway intinya FPL itu masih 2 bulan setengah dari sekarang. Jadi yang mau break ya Pre-season break, dulu. Ya. Mau latihan ya. Latihan di Euro. Ya, boleh. Gua nggak tahu sih kalian mau main atau enggak gitu ya, ngisi-ngisi waktu gitu atau mau istirahat ya. Ya pilihan kalian masing-masing lah ya. Oke, kita lanjut aja ke yang lebih serius dikit. Udah mulai masuk ke konten akhirnya ya. Udah mulai masuk konten. Gue mau bahas topik pertama adalah penggunaan chips. Jadi di sini gue udah mensintesis, apa sih bahasa Indonesianya mensintesiskan gitu ya, merangkum 5 chip yang ada, terus kita berempat, admin S3 bola, plus Owen, plus world number 1. Itu kapan sih mereka pakai chipnya? Dan ternyata di sini yang gue temuin adalah kapan gua dan kapan Tony pakai chip, itu polanya sama Indonesia number 2 si Owen maksudnya, dan world number 1. Kita pakai bench boost di double game week, Tony triple game week, berarti lebih bagus lagi. Kita pakai triple captain di double game week, dan yang kita triple captain adalah pemain yang double game week ya. Ngapain kita pakai double game week, tapi kita captain yang single game week gitu. Dan free hitnya di blank game week. Ini yang agak beda adalah Evan Zamazo pakainya free hit bukan di blank game week, tapi justru di double game week. Ya. Ya, jadi ya kan kita belum tahu nih. Ini baru timingnya doang. Masalahnya ada yang lebih penting dari timingnya, itu berhasil atau enggak chipnya gitu ya. Udah gua rangkum di sini. Asik. Aduh, banyak banget angka ini, Pak. Banyak banget ya. Kita bahas per chip dulu ya. Contoh nih bench boost. Cara baca bench boostnya gini maksud gue. Dari chip bench boost, berarti kan yang gue boost adalah bench gue kan ya. Poin bench gue saat gue pakai bench boost adalah 14 poin. Oke. Kalau gue kasih 8 di sini, berarti itu adalah poin bench ke-8 tertinggi gue musim ini. Jadi sebenarnya ada 7 game week lain, di mana bench boost gue tuh lebih bagus kalau gue pakai di situ. Oke. Ada Tony juga, gue kasih hijau di sini karena dia paling bagus di antara S3 bola. Angkanya sama, tapi kayaknya lebih benar karena lebih mendekati poin optimal bench-nya gitu ya. Evan sama Zoe ini gagal, 7 poin dan 6 poin. Yang gue gak nyangka, Owen, lu juga gagal. 10 poin. Kenapa, Owen? Lu itu game week 26 pakai double game week kan itu ya? Double game week, dan gue tuh kalau nggak salah 3 leads deh, bench gue tuh semua leads. Semua leads. Karena sebelumnya double. Karena sebelumnya double. Yeah. Gue tempted tuh juga tuh kayak egois kan ya mungkin. tapi lu pakai di 26, tapi leads-nya mah gak double ya, Wen? Gak double, karena double di 25. Oke. Jadi lu pakai bench boost karena lu terbutakan. Oke, double game week nih, gue pakai bench boost. Tapi yang lu boost, ya single game week sebenarnya. Yeah. Oke. Si world number 1 ini hebat banget. Poin bench terbesar dia musim kemarin di itu adalah saat dimana dia pakai bench boost 31 poin. Jadi ya, itu berhasil ya. Yang berikutnya free hit. Gue itu penasaran, berarti gue bagus banget bench boost gue tuh ya. Bukan bench boostnya, bench lu nya kebagusan. Iya. Itu bench salah milih aja gitu doang, bagus aja. Enggak, salah milihnya sampai 17 kali, Pan. Nih, itu dia. 16 kali, Ton. Yang satunya dia pakai. Ya, satunya pakai salah kan? Tapi berarti pelajaran yang bisa diambil di sini adalah lu bench boost
Gak usah lihat double game week atau single game week, bener kan? Yang penting yang lu boost itu double game week apa single game week gitu kan? Percuma lo boost di double game week kalau asetnya single game week yang di bench. Tapi sorry Pen, ini adalah kondisi saat kita tahu ada bench kita yang lebih bagus. Masalahnya kan saat kita mau pakai kita nggak tahu ya, itu bench bakal bagus atau nggak, benar nggak? Dan kita mau optimalkan itu dengan chances, dengan kesempatan saat ada double harusnya chance-nya lebih tinggi kan gitu ya? Nah, chance akan tinggi kalau bench kita juga double, betul kan ya? Betul ya. Oh iya, itu poin bagus banget dari Tony tadi. Makanya judul slide pertama ini adalah season hindsight. Karena curang sebenarnya, kita udah hindsight ya. udah lewat dulu baru kita bahas gitu ya. Oke. Next dulu ya setelah bench boost ya. Oke. Free hit. Ini gue kasih beberapa angka di sini. Maksudnya apa? Jadi contoh Tony ini 20. Apa artinya? Kalau dia nggak free hit sama sekali di game week itu, udah aja pakai squad yang dia punya di game week sebelumnya yang dia nggak free hitin, poin dia tuh 20 lebih kecil dibanding kalau dia pakai free hit. Jadi free hit dia bikin Tony untung 20 poin. Nah, yang menarik di sini buat gue adalah ternyata world number 1 free hitnya bahkan nggak sesukses Evan. World number 1 tuh free hitnya mirip sama Tony sama Zo, untung 20 poin. Owen ini untung 44 poin. Jadi untungnya Owen tuh gede banget ya. Yang gue jangan dibandingin lah ya, karena ini nggak sampai 10 poin, dan itu kan gue hitungnya kalau gue gak transfer. Kalau gue transfer untung gue sebenarnya tanpa free hit juga. Wen, gimana Wen? Lu bisa 44 poin? Free hitnya kapan sih? Gue free hit di 29. Blank. Lu pasti punya Trossard. Lu pasti punya Trossard waktu Brighton. Kalau Trossard Lingard ya. Gue lupa gue punya Trossard atau enggak ya. Cuma gue itu sejujurnya nyiapin free hit itu kalau nggak salah udah lumayan jauh sih. Game week 22 mungkin 23. Pertama kali Ben Krelian nge-tweet tuh, seingat gue. Ada double game week dan blanknya ya? Ngasih info nih kayaknya bakal ada double game week segini, blank di 29 gitu. Jadi di situ tuh mulai mikir kan, karena semua chip masih ada, baru wildcard pertama doang yang dipakai. Jadi gue mikir tuh kayaknya mungkin ini kalau kesempatan bench boost ya sekarang gitu loh di game week 26. Dan gue ngeliat lagi setelah 26, 29 kan blank ya, itu ngaco banget menurut gue, kayak setelah kita penuhin bench atau blank lagi kan. Jadi gue berpikir bahwa kayaknya kalau free hit enakan di 29, bench boost di 26 gitu. Jadi jauh-jauh hari bisa pol-polan lah transfer masukin buat double game week. Jadi nggak usah mikirin lagi tuh, nggak usah mikirin mau blank atau gimana, karena 29 kan free hit kan. Jadi benar-benar fokus nabung pemain yang jadi policy transfer lu menuju 29 itu dia lewat. Udah gak peduli sama 29 karena lu tahu 29 bakal free hit gitu. Betul. Boleh mundur sekali nggak Pen ke chip timing? Oh, oke, World Cup-nya setelah 29 di 31 ya, saat swing. Jadi dia bener gak usah mikir 29 ke sana, 29-nya dia ya dilewat aja sampai 30 aja. Free-nya lewat, udah World Cup aja. Karena udah pasti World Cup juga ya. Oke. Yang mau gue tanya satu lagi adalah Evan. Van, lu beda sama Owen. Tadi Owen dan juara 1 dunia itu pakainya di blank game week. Itu kan teladan kita berdua tuh kan. Juara 1 dan juara 2 gitu ya. Lu pakai di triple game week, Van. Tapi 38 poin untung lu paling gede dari antara kita berempat, Van. Lu mikir apa dulu, Van? Siapa yang tahu bakal triple game week? Nah itu bener. Nah iya bener ya. Jadi lu gak mikir apa-apa sebenarnya. Gue cuma mikir itu double game week, gue mau pakai di situ. Kan lu udah tahu lu mau pakai di situ, Van? Dari kapan? Udah lama. Coba kan kita lihat ke timing. Di video kita kan kita selalu ngebahas semuanya. Mau kapan nih kita pakai free hit kita, kapan kita mau pakai bench boost segala macem. Kita kan melewatkan free hit di 18. Nggak mau nih, ngapain? Ya. Takutnya ada yang lebih parah. Di 29 itu lebih parah pas segala macam. Ya. Jangan pakai. Ternyata Zo pakai di 19. Ya, mind blowing. Wow. Gitu. 29 ternyata dari double game week segala macam kita udah mempersiapkan transfer buat. Kalau nggak salah ya, 29 kenapa kita jadi nggak pakai? Karena Aston Villa dan Spurs-nya jadi main. Iya, karena aman fixer, jadi kita nggak jadi pakai. Yeah. Nah, kemungkinan kita pakai lagi itu di 33 yang ngeblank lagi kan. Ternyata masih aman. Ternyata kan gua akhirnya wildcard di 32 yang ngapain gua
pakai di 33. Iya, baru juga gue tinggal transfer yang bagus aja. Berarti kan pilihan gue cuma tinggal di double game week-nya. 35, kalau enggak 36 yang ngeblank lagi. Iya. Ya karena terus dengar kabar 35 triple, ya pakailah. Agok ya. Iya. Oke. Kalau dari sini yang bisa, tadi kan kita udah denger yang benernya. Kalau dari gue yang salahnya nih, dari sini jelas gue yang paling salah ya. Mungkin salah satunya, gue tuh pakai free hit gue tuh di 33. Tapi gue baru tahu gue akan pakai free hit gue di 33 itu di 31. Sehingga transfer gue dari 28, 29, 30 itu masih masukin pemain yang di 33 juga main sebenarnya. I see. Terus sama lu cari aman. Iya, di 31 gue ganti strategi, gue gak ambil lagi. Tapi kan keuntungan gue jadi sedikit karena ya 33 gue udah punya player yang juga gitu ya. Oke, itu tuh pelajaran free hit. Berikutnya kita maju ke triple captain. Tapi triple captain buat gue ini one off banget karena ini tuh bener-bener hoki-hokian dan gak ada planningnya. Lu cuma ambil satu timing, satu pemain di satu fixtures yang lu suka pakai gitu ya. Jadi buat gue ini kebentungannya unsur variansinya gede banget. Bisa dilihat di sini poin gue 12, Tony 5. Itu sama ya, kalau 12 terus gue ada kurung 8 berarti gue ada 7 kapten yang lebih bagus dari 12 poinnya. 12 tuh poin ke-8 terbaik gue. Tony ke-22 gitu ya. Ya kita bisa Owen sama world number 1 aja ternyata triple captain tuh nggak sepowerful itu. Nah, yang paling menarik di sini yang gue pengen Owen jelasin ke kita adalah wildcard. Kenapa? Di sini ada wildcard, gue punya 2 angka ya, 1,6 pounds sama 44,8%. Apa itu? Jadi 4 minggu setelah gue mengaktifkan wildcard gue, team value gue tuh naik 1,6. 4 minggu berarti artinya 4 game week? 4 game week, sorry ya, 4 game week, betul. 4 game week. 44,8% ini kalau kalian pernah ngecek rank kalian di livefpl.net, kan ada itu tuh, ada rank change percentage. Nah, 4 game week setelah gue menggunakan wildcard gue, rank gue tuh naik 44,8%. Artinya kalau dari 100.000 jadi 56.000? Iya, kurang lebih gitu. Iya, itu. Oke. Nah, ada 2 hal yang mau gue tanya ke kalian di sini. Yang pertama adalah Zo. Apakah Zo ada di sini? Ada. Zo, wildcard pertama, setelah lu pakai wildcard lu, ranking lu lebih dari double, Zo. Tapi turun? Turun 126%. Jadi kalau misalnya kayak gitu, anggapan dari 100.000 jadi turun berapa, Pan? Jadi 220 sekian ribu. Jadi dari 100k jadi 226k gitu. Apa yang bikin lo gitu, Zo? Dan apa yang mau lo perbaiki di musim depan, Zo? Kayaknya udah lupa juga ya squadnya, Zo ya? Ingat sih gue ada kayak masukin Jimenez gitu kalau nggak salah di wildcard. Banyak pemain ya. Yang pertama jelas karena banyak pemain diferensial. Itu satu. Yang kedua, gue ada beberapa masukin pemain yang fear of missing out, yang FOMO. Yang ternyata harganya waktu awal-awal kan bandwagon price change kan kenceng banget tuh. Gue ngikutin dan agak terjebak di situ sebenarnya. Jadi banyak yang naik 0,1, turun 0,2 tapi gue hold gitu loh. Itu oke, jadi poinnya pengaruh. Wildcard 1 lu jangan terlalu banyak diferensial gitu ya, ikut ya. Iya, dan bandwagon is not a good thing sih. 1 week fun, 2 week fun itu jangan diambil juga. Karena baru wildcard gitu ya. Iya. Oke, itu contoh yang nggak bagusnya. Tadi kan kayak free hit gue ada nggak bagusnya, ini wildcard juga nggak bagusnya. Contoh bagusnya kalau dari S3 bola dulu nih, si Tony ini bagus nih. Team value naik paling banyak, rank change naik paling banyak. Apa yang lo lakukan dulu, Ton? Oke, pertama kalau kita balik lagi ke timing chip, itu ada urutan. Dan menurut gue urutan ini penting banget. Pertama, Evan itu di game week ketiga. Ya, itu buat gue too early. Kenapa? Karena baru bikin satu tim yang dipikirin 1 bulan gitu ya. Terus 2 minggu ganti gitu. Buat apa? What for? Dan kalau gue kenapa waktu itu kelima? Karena waktu itu mungkin ada beberapa yang kayak masih salah. Karena pemilik yang gue milikin mungkin nggak jadi template atau nggak jadi happening. Contohnya waktu itu Aubameyang. Itu penting banget. Ternyata yang jadi happening adalah Son dan Kane. Which is kalau mau kita rubah, ya kita harus keluarin premium lagi kan. Itu
Nggak banget kan kalau di awal kita keluarnya tiba-tiba premium lagi. Makanya di sini di 5 gue merasa ini udah terlalu jauh gue ketinggalan dari template. Gue langsung kejar, gue masukin Son dan Ken di situ. Dua-duanya gue masukin, gue punya salah juga, dan waktu itu kalau nggak salah DCL itu lagi naik. DCL lagi naik sama Bamford, jadi gue langsung masukin DCL di situ. Nah, yang gue inget, ini gue sambil lihat squad gue juga, Martinez guys. Martinez itu kan goalkeeper yang baru mulai di game week kedua ya. Which is kalau lu masukin transfer keeper kan seakan-akan kayak buat apa gitu transfer keeper. Gain poinnya nggak terlalu tinggi sama kiper lain. Tapi dengan lu wildcard kan lu ya bisa punya opsi itu sebenarnya. Itu sangat membantu gua karena gua masukin Martinez di situ. Gitu. Penting ya kiper tuh. Ya. Timing itu penting kalau kata gua. Cuman yang menurut gua menarik adalah menurut kita kan timing early wildcard itu penting. Tapi ternyata tidak berlaku untuk Indonesia number 2 dan World number 1 guys. Banget loh. Si Owen iya kan? Game week 13 berarti itu udah international friendly itu udah 2 kali itu berarti. Oke. Udah lama banget. Nah, itu juga menarik. Kita lihat di sini ya. Ini yang Owen ya. Efektivitas wildcard lu tuh luar biasa banget, Wan. Wildcard 1 lu naik 75%, yang paling tinggi dari 6 sampel yang kita punya di sini. Wildcard 2 lu naik 82,9%. Artinya ini kalau dari 100.000 jadi 25.000, kalau ini 100.000 jadi 18.000 dalam 4 game week. Ini gila sih menurut gue. Tapi yang aneh menurut gue adalah wildcard 1 lu 4 minggu setelah lu wildcard, tim value lu turun. Nah, karena ini nggak turun lah, nggak naik banget soalnya. Cuma 0,3 kan gitu ya. Cuma naik 0,3 ya. Nggak turun. Karena itu gue ngeliat, ini gue nge-plot grafik tim value kita berempat sepanjang musimnya. Nggak berempat, berenam. Yang S3 bola tuh yang garisnya tipis-tipis, ada namanya di bawah. Yang Owen yang warna merah, yang World number 1 yang warna hitam. Kalau dilihat dari sini, Wan, tim value lu tuh biasa aja ya, Wan. Tim value lu tuh bukan 108 gitu, bro. Malah setelah beres 4 game week dari wildcard itu yang baru naik ya. Iya, jadi wildcardnya biasa aja, tapi udah gitu, nggak kebendung gini. Gitu, satu gitu ya. Terus yang menarik lagi, Ton, pola lu tuh mirip banget sama World number 1, Ton, dari awal, Ton. Tim value-nya, bukan ranking-nya. Tim value-nya ya? Oke. Mirip. Lu sengaja atau ada strategi khusus untuk ini atau lu merasakan advantage yang lu dapat dengan karena tim value lu di atas Owen kan, tapi rankingnya nggak di atas Owen kan? Gue rasa ini ada korelasinya nih. Tim value bagus, berarti kan pemain yang kita punya lagi happening ya, karena naik terus harganya, bener nggak sih? Tapi belum tentu mereka bisa menghasilkan return. Saat lagi di booming, lagi dibeli banyak orang, ternyata nggak return saat itu. Iya kan? Jadi udah kayak kalau kita ngomong mah 2 kali 3 kali hasil ya udah hilang gitu. Tapi dalam 2-3 kali hasil mungkin kita udah punya tapi nggak kita pakai di bench misalnya Soucek, bener nggak? Ya kan? Terus ada misalnya dulu Justin, inget banget gue Justin kan dulu waktu itu kalau nggak salah cuma harga 4,5an kan, cuma buat bench gitu kan. Tapi ternyata hasil terus gitu. Ya mungkin orang lain pada pakai gitu si World number 1 gitu. Tapi gue enggak, kena tim value-nya karena naik kan gitu. Satu yang menarik juga dari si Owen ya, Wan, ada 1 minggu di mana tim value lu tiba-tiba jep gitu dan lu langsung wildcard. Gue nggak tahu apakah itu impulsif, apakah itu udah direncanakan. Oh, tapi ini 29 selalu free hit ya. Oke, nanti kita lihat lah. Sama, gue mau Owen. Iya, benar-benar. Sama-sama lagi turun langsung wildcard. Iya, lu juga, Zo juga, World number 1 juga. Di sini yang wildcard saat squadnya gak lagi turun itu cuma gua doang. Gua gak lagi turun ya Pak, wildcard aja terus gak ada efeknya lagi gitu-gitu aja terus. Gua juga sama turun ternyata. Lu lagi turun terus lu wildcard juga. Anyway, ini kalau tim value, tapi kalau kita lihat overall rank, yang penting kan ini ya. Ya, lu kan, ini mau tim value naik dulu, hasilnya. Udah naik, ya buat apa gitu. Kita bisa lihat di sini, Wan. Ini, lihat nih, Evan ya. Dia wildcard di yang hijau ini nih. Yang warna hijau ini periode wildcard ya. ya gitu aja, Wan. Ya lurus aja gitu. Nih gue wildcard di sini ya. Naik nggak naik. Tapi, aduh, satu langkah, kayak angkanya berat banget gitu ya. Lu di sini, Wan, edan banget, Wan. Lu di sini wildcard, seret. Di sini wildcard, seret. Makanya tips and trick. Gimana, Wan? First wildcard
Wildcard tuh gimana? Ada nggak sih contohnya wildcardnya? Nah, ini squad wildcard lu, Wan. Coba silahkan dipandu kita, Wan. Oke, jadi ini kalau lu pada lihat squad wildcard gue jelas-jelas nggak beda jauh ya. Bisa dibilang mungkin sekitar berapa pemain tuh? Cuma beda 7 mungkin 8 pemain yang sama gitu. Ada 8 pemain yang sama. Di sini gue ganti McCarthy ke Martinez itu emang McCarthy waktu itu kan fixernya emang udah jelek banget, dan kayak kata Tony bilang kalau Martinez itu kan mulai happening banget ya. Iya. Di awal-awal itu. Jadi baru punya kesempatan buat masukin Martinez ya di wildcard ini. Terus ada mungkin kalau lihat di situ tuh Jota yang di bench, gue ganti ke Salah. Jota itu cedera ya di situ, cedera, jadi gue harus ganti ke Salah. Kemudian gimana gue dapetin duet itu, gue ganti Werner ke Brewster. Oke, jadi ini Werner ini gue ganti di game week 13 mungkin karena ya udah sabar-sabar aja ya. Mungkin banyak yang pakai Werner sampai game week 5, 4 doang, ini bonus lah dia sampai game week 13 di sini kan. Gue ganti Brewster. Kemudian Ayling juga di sini kalau lihat Ayling gue ganti sama Dallas, sama-sama Leeds. Mungkin pada bingung kali ya. Cuma sebenarnya fokus gue pertama kali mikir ya wildcard itu ya bener-bener perbaikin tim kan. Lu dikasih kesempatan buat ya lu bangun tim lu lagi gitu. Jadi selama mungkin nggak ada masalah sama timnya, cuma emang misalnya Ayling ternyata ya bukan Ayling gitu yang perform di Leeds, tapi Dallas. Ya gue ganti ke Dallas gitu. Begitu pula sama Walker Peter di Southampton. Ternyata 3 game week terakhir, 4 game week terakhir KWP yang nggak perform gitu, Bednarek yang perform. Walaupun secara tim gue lihat waktu itu Southampton ya mungkin nggak ada masalah ya, jadi gue tetap ganti ke Southampton lagi. Kemudian Justin gue ganti ke Konsa, itu pure karena Justin itu fixture-nya jelek banget. Konsa itu dia perform tuh di awal-awal game week sama fixture-nya bagus, ingat gue tuh. Kemudian Bissouma juga awal-awal kan happening banget ya Bissouma sebagai enabler. Tapi setelah kita nonton Bissouma tuh ternyata posisinya tuh kan CDM banget ya, murni CDM. Gak dapet poin apa-apa, 2 poin. Jadi gue ganti Soucek yang emang lagi perform aja gitu. Jadi secara keseluruhan gue wildcard itu bener-bener mikir buat perbaikin tim sih. Jadi kayak bukannya gimana, cuma ya tim lu udah terlalu banyak PR-nya nih. Ini saatnya ini gue kalau transfer semua PR ini kayaknya nggak bisa nih minus 6 kali ya, minus 8 sorry. Jadi gue wildcard aja di situ. Wan, lu punya Werner 13 game week, Wan, dan lu juara 2 Indonesia, Wan. Itu sesuatu yang sangat dibanggakan. Lu punya Werner 13 game week, lu juara 2 Indonesia aja udah dibanggakan, Wan. Lumayan. Tapi ini lu punya Indonesia dengan punya Werner 13 game week itu lu kayak ngefur. Oke, anyway. Tapi sebenarnya actually Werner itu nggak gitu jelek loh. Sampai game week 13 tuh dia tuh walaupun nggak nyetak gol, seminimal tuh ada assist. Ya betul, itu betul. 5. Mending Werner 13 game week, walaupun nge-golin 2-2-2, dibanding kita beli Azpilicueta, pen. 4 game week Pister bagus, semuanya 0, mau ngomong apa, pen. Aspi itu lebih baik dari Werner, pen. Karena itu kita nggak juara 2 Indonesia, Pan. Karena itu si Owen ini juara 2 Indonesia, Pan. Oke. Ada poin apa lagi, Pan? Udah gitu sih untuk maksudnya wildcard pertama ini juga ya. Ya fokusnya ke itu aja. Oke. Interesting jadi sih boleh, karena Pan, disimpulkan. Oke, apa? Tony ada apa dulu, Tan? Pas gua coba balik lagi ke squadnya deh. Karena lu coba deh tadi dengerin Owen, reasonnya tuh simple banget. Lagi happening, lagi result. Gue tadi sempet cek sih. Soucek emang Soucek lagi happening kapan? Bukannya perasaan gue kayak tengah-tengah. Ternyata enggak. Enggak guys. Itu di 11 di 12 dia udah ngasihin 8 dan 9 poin. Dan dia dibeli di 13 masukin. Ya meskipun saat 13 nggak hasil ya gitu. Tapi kan setelahnya dia jadi dapat saat dia Soucek dapat 10 poin, 11 poin, 15 poin. Ya gue nggak tahu ya dia masuk ke squad atau enggak. Cuman kan maksudnya udah ada di sana gitu. Tinggal di-pick aja. Nggak harus transfer untuk dapat gitu. Itu kan penting ya karena menurut kita adalah wildcard ini supaya long term banyak gitu ya, fixture-nya mudah. Tapi ternyata reasonnya mungkin nggak sampai sana ya, Won ya. Nggak sejauh itu ya kayaknya. Enggak. Jangan lupakan game week di depan kita dulu aja gitu ya. Ngapain mikirin 10 game week ke depan gitu kan, yang lagi on form kalau kita ngomong terms lagi form gitu ya. Bukan form fixture lagi gitu ya. Lagi form ya beli aja, why not gitu ya.
Iya. Dan poin Owen tadi yang bilang kalau timnya lagi bermasalah baru dibenerin, itu divalidasi sama grafik ini. Kalau tim Owen nggak bermasalah, nggak akan nih tim value dari sini turun ke sini, betul nggak? Bermasalah, makanya dia benerin. Nggak usah naik, nggak usah jadi naik, tapi seenggaknya nggak turun lagi. Iya. Betul kan ya? Tim Owen di sini lagi bermasalah nih. Ya dia pakai lagi wildcard-nya. Jadi kejadian si Owen nih sesuai sama yang diomongin tuh bisa dipertanggungjawabkan dari sini gitu ya. Oke, Wan, tolong dibantu di wrap up aja apa aja yang udah kita pelajari dari chips ini, Wan. Oke, ini mungkin sedikit sharing ya. Maksudnya penggunaan chip. Pertama nih timing for each chip. Jadi menurut gua penting banget buat kita tahu masing-masing nih mau pakai chip kapan gitu. Jangan sampai kayak Kotevan bilang dia bahkan nggak tahu mau free hit sampai 2 minggu terakhir gitu kan. Itu menurut gue lumayan penting sih. Kemudian wildcard function itu seperti yang gue udah bilang, ya ada yang mungkin kayak gue gitu, fokus ke benerin tim. Ada yang di player tim, jadi ya timnya oke lagi gitu. Atau enggak mungkin kayak beberapa player atau manajer di Indo yang mau double game week nih, ya gue wildcard di minggu sebelumnya gitu. Di game week 25 gue wildcard, jadi bisa nge-boost lah, anggapannya gue nggak perlu minus poin segala macem kan. Kemudian ini juga yang gue itu gagal ya, terbukti ya. Yang boosting itu kan gue mau boosting nih 25 kan. Tim gue gak bermasalah nih, tim value gue lagi naik-naik aja. Gue boost enggak. Yang fix tuh selalu lebih berhasil kayaknya ya, gue gak tahu ya. Mungkin karena ini balik lagi comparison ya. Kalau fix kan berarti dari yang jelek di compare sama yang setelah jadi bagus kan. Oke, iya. Kalau boosting kan beda cerita. Dari yang standar jadi ngejar gitu ya. Oke. Iya. Lanjut kan. Sorry kepotong. Sama ini bench boost ini kan gue bisa dibilang gagal ya. Cuma berapa poin gitu. Bukan sesuatu yang dibanggakan lah. Jadi waktu itu gue berpikir ya karena ya emang bench-nya main juga kan, mesti nggak blank. Dan di bench itu mesti ada pemain yang main gitu loh. Sayang banget kalau misalnya 11 pemain yang double, cuma di bench-nya kan anggapannya bonus nambah-nambah gitu kan. Ternyata ya itu sebenarnya nggak gitu cara main bench boost, yang bukannya di 11 pemain itu. Cuma kan namanya juga ada bench boost, bench yang di boost kan. Bench-nya satu game week juga buat apa sebenarnya. Itu yang harus mungkin jadi pelajaran gue juga di kedepannya. Kemudian ini different chip strategi, ini kayak anggapannya ya nyambung sama yang pertama sih. Selama lu tahu timing yang tepat, chip lu tuh mau digunain kapan, pastinya itu kan akan menghasilkan strategi-strategi transfer yang berbeda. Kayak misalnya, gue mau tadi bench boost di 26, free hit di 29, dan gue wildcard di 31. Jadi sebenarnya gue punya peluang untuk wildcard itu di 24-25 kan sebenarnya. Buat gue nggak usah ngapain sih gue minus banyak buat game week 26 gitu. Cuma gue mikir lagi, kayaknya gue bakal lebih punya gas nih, punya amunisi lagi kalau gue wildcard di game week 31 buat benerin tim gue. Ditambah itu waktu itu ada fixture swing kan. Menurut gue itu double-double. Ditambah lagi kalau gue free hit di 29 dan wildcard di 31. Transfer gue di game week 27 itu gue nggak perlu mikirin itu tuh, nggak perlu mikirin 29. Gue bisa ngehit game week 27, 28 Mantap. Sama langsung 30 gitu. Jadi tuh kayak anggapannya one week pan selama 3 minggu gitu kan. Sebelum wildcard ya. Betul. Kebayang. Jadi karena lu tahu lu 29 bakal free hit, lu jual Kane sama Son juga gak masalah. Kan di 29 lu free hit bisa ambil Kane Son lagi kan? Iya betul. Dan gak punya Kane Son gak masalah, karena 31 lu wildcard, lu bisa tentuin lagi lu mau ambil mereka lagi atau enggak. Ya. Dan mungkin ini sih, kunci utamanya lu kalau udah punya plan, stick to the plan. Ya. Karena beberapa kayak gue jadi keingetan, kita waktu itu sempat bikin konten nih, untuk mau ke blank game week, kan ada beberapa tuh kayak Bruno bisa dijual sebenarnya, karena comparison-nya kan Bruno nggak akan hasil tuh, dan lagi menurun juga kan gitu. Terus kalau memang lu nggak mau free hit, berarti kan lu harus ngejar yang akan main di blank game week, bener nggak? Jangan sampai lu udah ngejar yang mau main di blank game week, ternyata akhirnya free hit juga. Buat apa? Berarti transfer itu di 27-28 itu yang nggak guna. Kalau kata Owen kan sebenarnya saat itulah sebenarnya lu bisa transfer one week pan. Iya. Itu kesalahan gue. Later. Gue pakai free 33 sampai 30 tuh gue masih ngambilin pemain yang bakal main di 33. 31 gue baru mikir, wah kacau juga gue. Terus gue jadi free hit itu. Oke, ini semua poin ini berguna ya chipsnya. Owen ya, thank you Owen ya. Ini Owen udah ngomongin dari wildcard, dari bench boost, dari mantap. free hit. Ya, terperkaten lagi.
Oke, buat kalian yang berpikir videonya sudah selesai, maaf videonya lebih panjang karena kita baru ngomongin chips aja, betul? Ya, padahal udah setengah jam nih ya, tapi stay tune ya, tetap terus ya, keep on track sama kita ya guys. Ini poin kedua, yaitu transfer. Ada satu hal yang mau perlu gue jelasin dulu sini. Kalau total transfer rate ini nggak perlu jelasin lah. Ini total berapa transfer yang kita laksanakan. Ini jumlah hits yang baris 2, yang baris 3 itu berapa poin yang kita dapat dari pemain yang kita beli minggu itu langsung. Ditambahin sepanjang satu musim. Yang bawahnya itu berapa poin yang didapat sama pemain yang kita jual di minggu itu langsung. Yang ITE ini, yang immediate transfer effect, ini ya nggak ada nama official ITE ya, ini cuma gue bikin-bikin aja. Adalah keuntungan kita dari transfer setiap minggu. Jadi kalau pemain yang kita masukin dapat 2 poin, terus pemain yang kita jual juga dapat 2 poin, maka ITE kita 0, gampangnya gitu ya. Tapi memperhitungkan hits. Jadi kalau pemain yang kita beli 6 poin, pemain yang kita jual 2 poin, tapi kita minus 4, ya 0, nggak ada untungnya kan? Ya gitu kurang lebih ya. Ini ITE-nya kita masing-masing. Ini berapa kali ITE-nya kita plus, berarti kita untung karena transfer. Berapa kali ITE-nya minus, negatif. Kenapa jumlahnya nggak 38? Ya? Kenapa jumlahnya nggak 38? Karena ada minggu di mana kita nggak untung nggak rugi. Ada minggu kita pakai chip. Yeah. Ada minggu kita nggak transfer. Betul ya, jadi ini jumlahnya nggak 38. Ini adalah ITE sebelum Game Week 19, ini adalah ITE setelah Game Week 19. Game Week 19-nya dihitungnya di mana, Pan? Setelah double. Game Week 19 dihitung di yang pertama, di yang pre-19. Okay. Karena itu penting tuh Game Week 19, karena kan double game. Double, ya. Nah, Oke, jadi ini 1/19, ini 20/38. Gitu ya. Kenapa gue bagi 2? Karena di sini ada satu pola yang gue lihat. Kalau gue ini, transfer policy-nya kurang lebih sama aja sepanjang musim ini ya. Konsep gue berpikir transfer tuh, gue ngejar fixtures, gue ngejar kalau gue mau kaptenin seorang pemain di masa depan, gue mau beli dari jauh-jauh hari, jadi gue akan jual pemain yang bermasalah segala macam. Di sini tuh ada 2 orang yang 2 orang di S3 bola yang sebelum Game Week 19 ternyata rugi karena transfer. Jadi kalau dia main Game Week 1 terus ditinggal aja timnya gak diurusin ya, poinnya lebih gede kayaknya daripada kalau dia urusin tiap minggu. Udah susah mikir, bikin konten, ini itu ya minus. Dikurangin gitu. Tony itu rugi 22 poin karena transfernya. Oke, satu hal dulu. Transfer itu gak bisa dijudge dari 1 minggu karena kita melakukan transfer untuk long term. Tapi semau long termnya kita kan nggak mau rugi saat kita ngelakuin transfer di minggu itu kan, betul kan ya? Jadi tetap harus dihitung ya minggu itu juga ya. Zo minus 1. Zo tuh minus 1. Itu termasuk Game Week 19 kan? Iya, termasuk saat itu dia free hit loh. Iya. Dan free hitnya udah untung 20 poin dari Zo tuh ya. Jadi tapi anyway sampai 18 doang. Ya. Tapi di sini Tony tuh berubah jauh banget ya dari minus 22. Setelah 19 lu jadi 75 Ton. Sebelum kita tanya Owen ya, karena Owen juga di sini ada angka-angka yang gue penasaran juga. Ya. Apa bedanya Ton? Transfer strategi lu sebelum 19 dan setelah 19 Ton? Oke, mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin S3 bola tahu banget ya kenapa jargon kita musim ini gitu ya. Kalau tim lu nggak kenapa-napa jangan diapa-apain. Nah itu kan berangkat dari kejadian gue ya. Kalau nggak salah Game Week 10, gue jual Salah Duncan tanpa ada penyebab apapun. Itu contoh yang sangat gak baik ya. Tony jual, coba jangan Salah Duncan, Ton. Lu bilangnya, Tony jual top skor kedua dan top skor ketiga FPL sepanjang musim. Itu lebih sakit. Di minggu yang bersamaan, tanpa ada masalah. Mereka nggak cedera, mereka nggak hukuman kartu, nggak jual aja gitu. Dijual aja gitu ya. Tapi selain itu pun juga sebenarnya ini yang memang itu sempat kita bahas di manajemen MOTM kedua kalau nggak salah ketiga, bahwa kita kan biasa kalau mau cari diferensial kita cari the main talisman ya. Nah di sini gue mencoba untuk breakthrough gitu, karena mumpung awal musim orang-orang beli Grealish, gue belinya Barkley. Ini tuh sebelum Game Week 19 ya Ton? Sebelum Game Week 19? Sebelum. Orang-orang kalau misalnya Antonio West Ham gitu di Game Week 4, lu bayangin gue ngeluarin Son di Game Week 4 karena waktu itu anggapannya cedera. Tapi siapa yang gue beli?
Mount dan Barnes. Kan di Leicester waktu itu Barnes belum terlalu kelihatan ya. Memang waktu itu ada dari Fedornya. Tapi kan tetap Vardy the main utamanya kan gitu. Chelsea ya waktu itu Chelsea benar-benar gambling banget gitu karena Werner belum hasil, Havertz juga belum adaan gitu ya. Ziyech juga belum main gitu kan. Ya gambling lah ke Mount. Jadi terlalu banyak gamble yang memang kalau tadi Owen bilang kalau udah naik formnya udah kelihatan ya angkut lah gitu kan. Ini gue gamble jadinya gitu. Dimana jadi pihak scouting ya nggak tahu apa-apa, ambillah nih kayaknya jadi bagus. pokoknya kalau kalian lihat ya yang gue transfer siapa? Fornals, Foden. Aduh, itu yang hasil kemarin ya? Gue main cedera pas pemanasan. Terus siapa lagi? Back Taylor. Ya. Harusnya Foden, itu semua lu. Foden gue masukin loh itu di game 14. Ward-Prowse gantiin Foden. Jadi yang gue masukin Foden gue masukin keluarin Ward-Prowse. Fornal gue masukin gue keluarin Foden. Ya gitu-gitu aja terus gitu kan. Oke. Jadi intinya pemain yang lu dapat itu sepanjang musim ada hole-nya nggak ada ya? Ada. Tapi dari 38 game week berapa chance lu dapat dia saat dia hole, betul kan? Betul. Sedangkan pemain kayak Salah, kayak Kane itu nggak hole tiap minggu, tapi 6-7-8 kan dari terus, kan? yang didapat. Itu yang penting, dan karena itulah jargon kita keluar dan itu gue pakai terus menerus kan. Jadi kalau bisa prioritas utamanya kan, prioritas utamanya apa? Cedera udah pasti 0, nggak mungkin nggak. Ya itu lo harus keluarin. Makanya kenapa bisa ITE-nya tinggi. Cuman kalau balik lagi ya, ini kan ITE adalah immediate transfer. Jadi saat lu keluarin dan lu masukin ya dihitungnya, bukan beberapa game week gitu. Oke. Satu poin yang gue lihat di sini adalah ITE gue tuh coba ntar gue lihat. ITE gue tuh lebih bagus dari Owen atau juara 1 dunia ya. Tapi bener kan setiap kali kita manager of the month review gitu ya, transfer policy lu tuh selalu return gitu. Nah, gini, tapi itu immediate gitu. Ya, gini nih. Kalau kita lihat ya transfer policy gue ya, jumlah poin yang gue dapat dari pemain yang gue beli 245. Kalau dibandingin sama 4 orang S3 bola yang bukan siapa-siapa ini ya oke lah, bagus lah, kalah 1 dari jauh gitu. Tapi kalau dibandingin sama Owen atau dibandingin sama dunia, Owen ini 60 di atas gue. 60 poin tuh kalau gue dapat 60 poin sekarang gue bisa top 5.000, top 3.000 kayaknya, ya kan? IT gue bagus, bukan karena yang pemain yang gue beli hasil, tapi gue jual pemain yang nggak pernah ngapa-ngapain. Karena sepanjang musim, gue 41 kali transfer. Ya? Iya, sepanjang musim gue 41 kali transfer. 41 pemain yang gue transfer out ini, poinnya cuma 66. Berarti kan nggak sampai 2 poin per game gitu. Iya, betul. Ini antara bagus atau tim gue bermasalah mulu tiap minggu yang 0 sehingga gue jual. Itu kan berarti yang dihitung adalah selisihnya, benar nggak? Selisihnya, cuman memang nggak cuma karena selisih. Nah makanya kita harus nanya FPL itu nih, gitu kan? Lu bisa dapet dari 46 transfer 305 poin, man. Si Zo ini transfer 8 kali lebih banyak dari lu, kan? Minusnya 30, man. Tapi poinnya masih kalah 50 dari lu, man. Gimana lu menentukan oke si ini yang gue beli, berarti kan lu bagus nge-spot itunya, oke si ini gue beli dan dia ternyata langsung poin. Saat itu hasilnya ya. Gimana caranya, Wan? Coba. Oke, jadi di sini gue udah kayak tadi dibahas ya mengenai immediate transfer in, poin gue itu lumayan tinggi. Ini ITE itu ya lumayan 305 ya, oke lah. Dan sebenarnya kalau dilihat sama yang out juga lumayan jelek ya, sebenarnya 121 gitu kan, lumayan tinggi. Jadi sebenarnya 139. Jadi sebenarnya kalau gue berpikirnya kayak ya kalau lu jual pemain udah lu nggak usah pikirin lagi sebenarnya ya. Tapi lu harus incer pemain yang emang returnnya lebih tinggi gitu loh. Nah dengan gimana cara ngincer pemain yang returnnya tinggi tuh sebenarnya ada 2 cara menurut gue ya. Yang pertama ini yaitu yang pakai purple patch ini. Jadi kayak nah ini nih di sini purple patch, mungkin Coach Steven bisa jelasin dulu kok purple patch itu apa sih? Oke, jadi purple patch itu ada pemain-pemain kayak Bruno, kayak Salah yang mungkin purple patch-nya agak jelas. Jadi purple patch ini adalah periode di mana satu pemain tiba-tiba bagus banget. Kalau Bruno Salah tuh nggak kelihatan jelas karena sepanjang musim mereka memang bagus juga.
Tapi pemain-pemain yang gue contohin di sini ya, contoh cara bacanya gini, DCL, Dominic Calvert-Lewin, 9 game week pertama tuh bagus banget, nyetak 10 gol dan 1 assist, 70 poin FPL. Tapi ada periode di mana DCL mungkin 5 pertandingan berturut-turut blank gitu ya. Akhir musim tuh lawan Sheffield blank, lawan Wolves blank, tuh gue punya lagi. Nah, bentar, DCL 10 gol di 9 game week awal. Iya. Totalnya berapa sekarang DCL? 16. Berarti dia tuh cuma 6 gol dalam 29 game week kan? Rugi dong. Nah, itu yang gue maksud purple patch. Lu akan dapat purple patch-nya DCL kalau lu punya dia di 9 game week awal. Kalau lu punya dia di luar 9 game week itu, ya you don't get the purple patch. Nah, angka-angka apa yang ada di sini? Dalam 9 game week DCL ini, gue punya DCL selama 7 game week. Tony punya 5. Berarti waktu lu wildcard tadi lu beli kan di game week 5 kan, 5, 6, 7, 8, 9. Evan cuma 2, Zo 6. Yang gue lihat di sini adalah Antonio game week 19 sampai 22 cuma berapa game week? 4 game week 33 poin, berarti lebih dari 8 game week 8 poin per game week. Gue nggak dapat sama sekali, Evan nggak dapat sama sekali, Zo dapat sekali, Tony dapat 2 kali, lu dapat semua, semua. Di 23 gue beli si Antonio, cedera, 1 poin hilang. Lu juga cedera, lu juga kena sialnya, tapi lu nggak apa-apa. Antonio cedera, kan Antonio dari turn 33 poin ke 40. Nih, si Iheanacho juga contoh pemain dengan purple patch ya kan. Awal musim siapa sih yang mau beli Iheanacho? Akhir musim tiba-tiba beken kan. 5 game week, 5 gol 2 assist. Lu dapat 5-5-nya, dari awal dia nyetak gol itu lu udah punya. Nah, coba apa yang world number 1 pun nggak bisa gini loh. Semua purple patch ini world number 1 nggak dapat. Apa yang bisa lu share kita dari sini? Sebenarnya ini kalau dijelasin itu tuh ada penjelasannya ya semua kenapa gue transfer. Jadi sebenarnya ini bukan kayak dukun ya, gue bisa nebak orang yang siapa nih bakal dapat return ya, enggak. Kayak DCL nih, gue beli tuh di game week 2 sebenarnya. Di game week 1 gue nggak punya dia. Gue beli di game week 2 karena gue nonton game week 1-nya tuh bagus banget, kalau pada ingat kan. 5-2 ya kalau nggak salah ya? Iya, game week 1 1-0 Spurs. Pertama asis kali itu, asis Dini main segala macam, main semuanya kayaknya perform. Kayak ini Everton tuh bagus banget lah gitu. Jadi akhirnya gue gantiin Adams. Southampton tuh ngaco kan awal-awal itu. Main jelek banget, kalah lawan Crystal Palace, jadi gue ganti aja, itu gue punya duitnya. Kemudian Antonio ini juga sebenarnya di awal-awal season, dia tuh udah ada performer juga, maksudnya kayak menghasilkan poin gitu di awal-awal, walaupun sempat cedera kan. Di mungkin game week belasan tuh cedera. Jadi setelah gue lihat fixture-nya lagi dan dia udah sembuh, game week 19 tuh dia double game week, seingat gue. Double game week. Yes, double. Terus itu tuh match-nya gue catat West Bromwich, Burnley sama 20-nya Crystal Palace. Jadi kayak ya why not gitu kan, maksudnya beli Antonio dengan yang dia punya sejarah di awal season tuh bagus gitu loh. Kalau dia main tuh oke gitu loh. Kalau lu ngomong gitu gue jadi nyesel banget tuh. Ada Antonio lawan West Brom, Burnley, Crystal Palace. Kenapa dulu gue gak beli. Kalau dilihat tuh ada alasannya gitu, kayak oke, ini beli nih Antonio. Dan ini gue ganti Kane nih, ini hokinya gue nih. Ini kayaknya ada beruntungnya juga nih. Gue ganti Kane tuh 20-nya cedera setahu gue, ya kan, cedera. Jadi ya nggak gitu menyesal lah gitu loh beli Antonio. Wood gue nggak ada, sama Iheanacho. Mungkin Iheanacho di sini ditulis nih game week 31 sampai game week 35 dia 45 poin gitu ya. Tapi sebenarnya dari 26 sampai 30 dia udah 5 gol. Udah kelihatan ya. Udah ada 5 gol dari 26 30. Jadi gue ulang kayak bukan dukun ya. Jadi kayak sebenarnya dia udah perform gitu sebelumnya. Jadi gue bisa dibilang beli pemain juga ya pasti harusnya iya dulu gitu, nggak langsung. Gue inget Iheanacho dia masuk di game week saat double game kita week. Semua beli Barnes. Kita hype beli Barnes gara-gara dia double game week. DGW 26 itu. Dia cedera. Barnes cedera langsung kan. Diganti Iheanacho. Iheanacho-nya ya, masih gitu ya. langsung gacor. Nah itu kayaknya kena sial gue tuh banyakan tuh. Gue beli langsung cedera itu. Oke, itu contoh-contoh buat forward. Ya Wen ya. Gue mau kasih lagi, ini purple patch-nya mid. Oke. Loh, Zoko 0 semua. No, Zoko kan nggak mau. Oh, Gundogan happening nih, nggak mau. Lingard happening, nggak mau. Willock happening aja nggak mau. Padahal Newcastle ya. Kalau kita lihat dari sini ya, kalau midfield,
lu mirip gua sih, Wen, tapi lu tetap lebih bagus dari gua sih. Dan lu lagi-lagi tetap lebih bagus daripada world number 1. World number 1 gak dapat Grealish saat dalam 8 game week dia 5 gol 6 assist. Gila banget ya, 8 game week 5 gol 6 assist itu udah happy ria aja. World number 1 gak dapat, lu dapat dia 6 kali dalam 8 game week itu. Oke, sudah mid ini ada satu lagi defender. Tapi dari defender ini ternyata kita nggak ada yang bisa seenggaknya di mata gue ya. Kita ini semua payah untuk ngecek defender ya, karena banyak banget 0-0, bahkan Owen sama world number 1 pun banyak nolnya di sini. Ya lu bagus Zo di sini, lu lumayan dapat Chelsea clean sheet dari Azpilicueta itu ya. Oke, apa yang lu mau omongin lagi dari sini, Wan? Mungkin ini kali ya, maksudnya gimana cara gue bisa milih pemain, kayak misalnya nih di Purple Patch ini kita bisa lihat world number 1 secara forwards bisa dibilang sama gue ya lumayan kalah jauh kan, sama kita juga. Untuk midfield juga kayak bisa lihat tadi kita juga nggak jelek-jelek amat gitu, bahkan Ko Steven sama world number 1 nggak beda jauh gitu loh angkanya, mungkin bisa bagusan Ko Steven kan di midfield. Sama seperti defender juga, bahkan Mas Zo yang lebih bagus kan dari kita semua. Tapi ini kenapa gue tetap jadi nomor Indonesia, maksudnya 215 rankingnya, kita semua nggak nomor 1 di dunia, dia tuh jadi nomor 1 di dunia gitu, dengan padahal mereka nggak punya Purple Patch ini kan. Nah, berarti kan harusnya dia nggak ribet-ribet keluarin pemain demi nyari-nyari Purple Patch kayak kita kan. Berarti dia punya aset-aset yang harusnya stay. Nah, seperti yang udah di sini nih bisa dilihat. Yang di kiri ini adalah aset-aset dengan total poin paling banyak season ini. Ya kan Mas Steve ya? Ini di posisi masing-masing tapi mempertimbangkan duit. Duit itu bahasa Sunda. Mempertimbangkan budget. Jadi kayak Vardy di sini gak gue masukin, kenapa? Karena lu gak bisa punya Kane, Bruno, Salah dan Vardy di tim lu dulu. Ya lu gak akan bisa dapat poinnya juga. Kalau lu punya Vardy malah rugi karena lu gak dapat poinnya Kane. Kurang lebih gitu ya. Mane, Rashford gak gue masukin karena poinnya kalah sama Salah dan Son untuk total satu musim ya, bukan game terakhir doang atau gimana gitu. Jadi bisa dilihat di sini world number 1 aja dia punya Kane itu sepanjang season 32 kali. Sedangkan isi lihat Ko Steven cuma 10 kali, Evans 9, Zot 9, kita sama Ko Tony nggak beda jauh ya, 17 sama 20. Begitu juga sama Bamford. Bamford ini kalau nggak salah dia poin paling banyak FPL season ini nomor 5. Bamford. Dia punya 28 kali. Paling bagus Mas Zo sama Tony ya sebenarnya 20, cuma kayak Mas Evan cuma punya 5 kali gitu loh. Sedangkan dia stay di timnya 28 kali. Bruno ya mungkin kita semua harusnya bisa punya pertahanin ya banyak, sama seperti Salah. Bro, Evan 34 game week punya. Itu Evan nggak punya Bruno 4 game week. Itu pas MU blank aja tuh berarti. Kalau MU gak punya. Tapi gini, tadi kan Owen udah bilang Bruno itu sama kayak Salah. Coba lu lihat world number 1, Bruno dan Salah ditotalin. 55 kali. Owen 52 kali. Kalau Evan itu cuma 36. Berarti kan sisanya kemana? Ya, dia dapat dari Bruno tapi gak dapat dari Salah ya. Gak dapat dari dua pemain. World number 1 dan Owen dapat dari dua-duanya. Ya. Kalau jadi world number 1 ya, kayaknya sepanjang musim gak usah transfer juga masih bagus loh rankingnya berarti. Bener nggak, Wan? Dia punya Bamford, Kane, jadi dia gak usah ngambil Purple Patch tadi ya. Ya udah aja, stay aja Bruno, Salah, Kane. Oke, apa lagi, Wan? Sejauh ini kayak gitu sih, mungkin berarti kayak ya daripada capek-capek nyari-nyari Purple Patch, mungkin ya kayak kita nyari-nyari siapa nih yang lagi perform, lagi bagus formnya kan. Berarti kita harus punya main asset ownership juga yang di beberapa aset yang kita punya dia tuh yang return ya terutama ya. Ya kita hold aja kalau bisa gitu, jangan tanpa alasan kita buang gitu loh. Demi ya dibilang 1-2 minggu kayaknya ini bagus nih walaupun kita belum pasti ya. Sedangkan second talisman ya. Dengerin Ton. Kayaknya yang paling optimal tuh gini deh. Di awal musim kita udah, ya ini kan season hindsight ya. Kita udah tahu kalau top score forward tuh Kane, top score itu Bruno Salah. Jadi ya kalau awal musim kita nggak bisa tahu angka-angka ini. Tapi kayaknya kita bisa identify dulu Salah sama Bruno emang tahun depan sejelek apa sih satu turunnya? Bakal bagus juga tuh. Nggak bisa gitu, Pan. Contoh nyata adalah Aubameyang. Emang sebagus apa Aubameyang musim kemarin? Oke, ya. Benar nggak?
Bisa flop banget kan sekarang. Cuman kalau yang gue lihat adalah seberapa cepat lu menyadari ini akan flop, ini akan naik gitu. Oke. Bener nggak sih? Jadi contoh Son. Ambil, ya gimana? Iya kan? Son kan awal-awal gas gitu. Ya kalau lu gercep, ya lu pasti beli di awal, langsung beli waktu itu. Kayak Kane juga. Tapi kenapa pertanyaannya lu nggak mau Kane, Von? Lu cuma 10 kali loh. Wah, itu salahnya gue juga. Berarti kan ada satu orang yang lu feel waktu itu kalau nggak salah, lu harusnya Vardy. Karena yang seharga kan waktu itu Vardy. Gini, gue ada beberapa Vardy, tapi salahnya gue adalah di awal musim, striker termahal gue tuh Danny Ings. Jadi saat gue mau beli Harry Kane, kan? Ings bagus, terus gue jual jadi Jimenez. Iya. Terus striker gue jadi tim gue tuh nggak fleksibel. Saat gue mau beli Kane, kalau gue punya Vardy, beli Kane gue tinggal cari 1 juta lagi. Enggak, setengah malah kalau nggak salah awal musim. Ya. Tapi karena striker yang gue mulai itu Ings sama Jimenez, saat Kane bagus, gue nggak bisa beli Kane kalau gue nggak jual premium gue yang lain. Yeah. Jadi squad gue nggak fleksibel sama sekali. Yang dilihat dari sini kalau dioptimalkan sama kita ya, kayaknya kita punya mainstay, tapi kita punya spot. Contoh ini Kane Bamford kan bagus, 2 striker. Tapi kan kita bisa punya 3 striker toh. Yeah. Striker ketiga inilah spot di mana kita bisa nangkap purple patch kayak Owen. Sweet spotnya. Iya kan? Ini ambil dia ada salah Bruno, gitu. Son di mid nih. Kalau mau 4 mid ada 1 spot lagi kan? Iya. Disitulah nangkap Gundogan, nangkep Lingard, nangkap Vinha. Tapi kalau defender gua rasa nggak akan bisa kita cari terus ya, karena purple patch ini kita lihat kayak di awal melempem banget gitu. Di akhir membludak gitu ya, memboosting banget gitu. Dan untuk posisi kayak Dallas dan Cresswell ini kan kenapa dia bisa poinnya tinggi karena ya attacking return ya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita sempat waktu itu berapa kali ngomong ya defender lu mau sebeda apa sih Cresswell dan target kan misalnya gitu. Evan punya target. Gitu kan. Kalau misalnya sama-sama kebobol ya hilang clean sheet-nya kan gitu. Jadi gua rasa di sini mainstay mereka juga enggak ya? Mainstay juga enggak, betul. Jadi defender mungkin bisa di-rotate tergantung tim fixture-nya balik mungkin ya. Gimana mainstay itu forward dan mid ya. Yep. Gimana Wan? Any more comment? No. Oke. Proceed then. Karena ini kita sudah hampir 1 jam menemani para viewer. Masalahnya belum beres. Semoga tahan ya. Kalau udah gak tahan, matiin dulu videonya, istirahat, ambil kopi nyalain lagi berikutnya kapan terus. Oke, masih ada satu lagi yang pengen gue omongin di sini. Soal transfer, yaitu transfer hit. Jadi kalau tadi lihat di tabel ini ya, gue sama Ton itu sedikit transfernya. Owen sama World Number 1 mirip-mirip, Zo sama Evan tuh banyak. Yang mau gue di sini, gue gak mau bikin kesimpulan, wah gue kurang nekat deh. Terus kayak Owen. Pasti adalah orang yang bilang, yang minusnya 80 kayak Zo ini bilang, wah gue terlalu nekat deh. Ya. Tapi pasti ada juga yang minusnya sama 48 kayak Owen, tapi rankingnya juga gak bagus gitu. Gue juga kenal sih satu teman gue, minusnya udah 100 lebih. Tapi di atas Zo sih. Nah itu. Nah, gue mau lihat di sini apa yang ngaruh di situ. Emang timing ngaruh apa enggak? Di sini gue ngelis 11 atau 10 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 blank dan double game week terbesar musim ini. Dan transfer apa yang kita lakukan. Jadi ini bacanya gini ya. Di blank game week 18, pemain yang gue masukin itu ngasihin 17 poin. Pemain yang gue keluarin 0, dan di minggu itu gue minus 4. Jadi gue untung 13, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya, setiap blank dan double, berapa kali gue minus 1, ini nggak ada, 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 2. Jadi dari minus 28 gue, cuma minus 8 yang gue pakai di blank atau double. Hasilnya ada minus 5, ada 0, ada 0, ada cuma 2 gitu ya. Mungkin kalau gue lebih agresif, saat gue minus, untung gue gede. Saat gue minus, untung gue gede. Bahkan Tony minus 12 pun masih untung. Evan minus 4 untung. Jadi kelihatannya kalau kita minus tapi di blank atau double, resikonya lebih kecil ya. Karena kalau di blank yang kita out bakal 0, kalau di double yang kita in punya chance double buat dapat poin. Kalau gue lihat Owen sama World Number 1 di sini,
Owen tuh musim ini lu minus berapa, Owen? 48 ya? 48. Lu minus 36-nya itu di blank atau double, Owen. Oh, dari 48. Dan cuma satu kali lu rugi. Sisanya selalu untung 12, 4, 11, 2, 10. Lu 3 kali untung double digit dari transfer lu di game week itu doang. Yang besil, lu udah minus 4 tapi untung berarti kan enak banget karena kan continue ya sebenarnya ya. Iya, continue. Dan world number 1 pun sama. Dia minus 4 untung 18. Dia minus 8 untung 8. Dia minus 4 untung 11. Jadi semua minus world number 1 selama double atau blank game week itu nggak pernah rugi. Owen cuma rugi 1 kali. Jadi kelihatannya timing yang tepat. Nggak usah bahas yang gua. Iya, tapi kita gua rugi karena yang gua keluarin 19 poin. Iya. Kurang lebih gitu ya. Oke. Jadi kesimpulan transfer nih, tadi punya main asset, kemudian lu pastikan satu spot lu bisa ambil purple patch-nya yang tadi Owen udah bilang ya. Dan kalau mau hit, nggak ada aturannya, tapi kayaknya kalau hit di blank atau double, resikonya lebih rendah gitu ya. Ada yang mau ditambahin, Wan? Lu yang ngetik nih. Kalau mau ngambil purple patch, watch the game. Itu maksud lu apa Wan? Ya, ini walaupun mungkin agak debatable ya. Gue bilang di sini kalau mau ketemu purple patch, watch the game gitu, nonton pertandingannya, kalau nggak minimal extended highlight. Ini mungkin pasti membawa perdebatan antara eye test sama data lagi nih, yang nggak ada habisnya menurut gue ya. Kayak menurut gue beberapa pemain manajer FPL itu ya ada beberapa jenis ya melakukan transfer tuh. Mungkin ada yang satu transfer pemain cuma karena malamnya dia dengar kabar ini nyekor, ini assist, besok paginya atau nggak dengar lihat berita ini nyekor, ini assist, dimasukin gitu loh. Kayak mungkin yang kalau nonton final Eropa kemarin masukin McTominay gitu karena assist, padahal kalau lihat assistnya tuh kan mantul gitu kakinya kan, bukan karena mainnya bagus, padahal mainnya bagus juga McTominay misalnya kayak gitu. Yang kedua, menurut gue ada juga pemain manajer FPL yang dia nonton bola mungkin, dan juga dia tahu siapa yang nyetak, dan juga dia nonton mungkin S3 bola ya, yang kasih data XG segala macam. Cuma mungkin nggak dengerin sampai full gitu kan. Jadi sebenarnya dia nggak tahu apa itu mungkin secara jelas apa itu XG, apa itu dapat itu dari mana, data XG-nya kayak gimana. Jadi dia lihat aja XG ini kan sebenarnya ya mungkin dia nggak tahu secara jelas atau gimana. Jadi dia anggap XG semakin tinggi ya semakin bagus gitu. Walaupun sebenarnya nggak juga kan. XG kan sebenarnya harapan yang ya expected goals-nya lah, harapan buat mencetak gol. Jadi dia melihat itu akhirnya transfernya salah lagi. Jadi menurut gue yang paling bagus itu ya kalau lu sebenarnya tahu kenapa XG ini dari mana nih, karena lu nonton pertandingan itu. Good point. Kemudian juga ya jadinya lu bisa nggak ngikut-ngikut orang lah, intinya seperti itu. Kayak dengan lu nonton, lu bisa, kalau lu punya kesempatan buat cross check XG-nya lagi, harusnya, gue pernah lihat di Twitter ya, ada yang bilang mungkin ini Koteven yang retweet atau lah gitu, ketika eye test lu atau lu nonton pertandingan dan lu lihat data XG itu jelek, berarti terus ada yang salah sama mata lu, kalau nggak mungkin gitu kan. Iya. Jadi itu Seth Wassel yang bilang itu tuh, bukan gue nge-retweet kata-kata Seth Wassel. Iya. Salah satu ini menurut gue kayak ya saling mendukung kayak gitu. Oke, itu penting banget loh buat gue, karena yang lu maksud Owen tadi itu kan lu nonton bola untuk memvalidasi nilai XG yang ada, atau lu menggunakan XG untuk memvalidasi yang lu tonton apapun lah. Tapi kan ada korelasi antara itu ya. Itu yang bikin kita sering gini, Ton Van Zo, lu nyadar gak? Kita bahas kapten, kita nunjukin XGI. Ada Dwight Gale di sana. Tapi kita nggak pernah bahas si Dwight Gale jadi kapten, walaupun dia selalu di tabel XG kan ya. Karena saat kita nonton, gue merasa apa yang di-offer sama Dwight Gale ini gitu. XGI dia boleh tinggi, tapi XG itu hanya mengukur kualitas suatu tembakan sampai dia akan ditembakkan. Setelah ditembak, XG itu nggak bersuara apapun. Mau yang nendang Lewandowski, mau yang nendangnya Joelinton, XG-nya sama. Iya ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Jadi harus ada validasi antara mata dan angka gitu ya. Oke, sip. Untuk kalian yang merasa dan berpikir videonya sudah selesai, minum kopi dulu. Maaf, belum. Karena kita baru bahas chips dan transfer. Oke, jadi silakan istirahat dulu. Masih perlu dibahas. Oke,
Ini akan agak panjang, tapi gue berjanji ini akan jadi video paling panjang S3 bulan, nggak akan ada yang lebih panjang dari ini. Tapi konten substansinya gue yakin nggak ada satupun channel FPL di Indonesia yang punya konten seperti ini kalau kata gue. Asik. Pak Prof telah mengklaim ya. Sekali aja, tapi sekali. Udah gitu capek. Capek ya. Oke, tadi pertama kita udah bahas chips, kedua kita udah bahas transfer, tadi udah di summarize sama Owen 2 kali ya, chips dan transfer. Topik ketiga adalah kapten. Gampang ini bacanya, kayaknya gak ada yang aneh-aneh, gak ada yang harus dijelasin. Ini cuma jumlah angka-angka standar. Cuma di kapten ini, Owen, sorry Wen, gua rasa lu gak bisa jadi narasumber yang tepat, Wen. Karena poin kapten lu dan poin kapten gua adalah poin kapten terendah dari semua sampel di sini, Wen. Betul ya? Dan gua gak nyangka, yang poin kaptennya tertinggi, itu ada yang bilang betul, itu Zo yang poin kaptennya paling tinggi dari 5 orang yang ada di sini. Thanks for Richie ya. Tapi ada yang bisa dipelajari. Yang satu, Wen. Coba poin lu tuh 2590, poin world number 1 tuh 2680. Berarti lu ketinggalan 90 poin ya, Wan ya? Oh ya, ini poin sebelum dikali 2 ya. Ini poin kapten sebelum dikali 2 dan efek triple kapten gak dihitung. Ini murni poin si kaptennya yang single. Kalau lu milih kaptennya itu sesuai dengan world number 1, Wan, berarti lu naik 36 poin kan ya? Terus dikali 2 karena lu pakai 72 kaptennya. Dan ada yang ditambah lagi karena lu pakai triple kapten, lu bisa jadi world number 1. Boleh jadi misal? Mungkin selisih lu dengan world number 1 atau Indonesia number 1, kan Indonesia number 1 lu beda berapa, Wan? Berapa? Sama juara satu Indonesia. Beda berapa poin, Wan? Berapa ya? 14 mungkin, seingat gue. 14. Oh. Itu tuh kalau kapten lu sama-sama Zo, Wan, lu juara satu Indonesia berarti, Wan. Nggak, oke. Nah, sebelum gua nanya Zo, jangan jawab kapten yang Richie ya. Sebelum gua nanya Zo ini gimana, gua ada angka di sini yang menarik, yaitu angka Tony. Jadi ini gua ada tulisan di sini ya, poin kapten sebelum game week 19 dan poin kapten setelah game week 19. Ini kayak tadi 119 dan 2038. Yang gue inget S3 Bola tuh awal musim ini bikin video, ya udah bikin video aja ngobrol gitu. Kapten lu siapa? Si ini. Tapi kita nggak bahas sama sekali kenapa. Setelah di game week berapa ya? 17 atau 18 gitu. Kita tuh bikin satu segmen khusus di video S3 Bola buat bahas kapten. Kenapa ini, kenapa itu, emang lawannya siapa, emang ada pemikiran segala macam. Sejak itu dilakukan, poin kapten 4 admin ini naik secara umum. Gue nih merasa, aduh, berarti gue sebelum 19 tuh busuk banget. Yang disesali Owen tuh gue sesali juga ya. Gue 19 game week, 119 poin itu berarti per game week berapa? Cuma 6 poin gitu maksudnya. Gue ketinggalan jauh banget nih poin kapten sebelum 19. Tapi setelah 19, poin kapten gue cuma beda 2 poin sama juara satu dunia. Berarti kan si segmen pemilihan kapten di video S3 Bola itu ada gunanya buat gue kan. Evan pun naik dari 129 jadi 165. Zo pun naik. Tony naik sih. Tadinya gue mau bilang Tony turun. Tapi Ton, sebelum game 19, poin kapten lu itu paling tinggi dari semua. Tapi setelah game 19, poin kapten lu jadi paling kecil dari semua. Apakah ada efek lu kebanyakan mikir, too much information sehingga itu gak bagus? Sebenarnya gini sih, gue sama Zo sebenarnya nggak beda jauh ya. Gitu, gue mungkin cuma beda 4 poin doang ya, karena mungkin Richie lah terakhir, oke lah. Richie asis sama bonus lah itu. Nah, pertama adalah saat di pre-game week 19, pemilihan kapten yang buat gua itu paling fatal adalah De Bruyne sebenarnya. Karena gua mungkin 5 kali kapten De Bruyne gitu. Itu di sebelum 19. Dan sampai 19 lah, sampai double game week kan kalau nggak salah ya. Nah, setelah 19, De Bruyne kan hilang tuh. De Bruyne hilang. Gua jadi bingung. Siapa yang harus dikaptenin? Karena biasanya memang gue suka City player, karena City player itu suka haul kan. Jadi chance tinggi untuk haulnya itu ada gitu di City player. Tapi karena City performnya dan rotationnya, jadi bingung nih mau siapa. Karena waktu itu berarti kan posisinya setelah 19, ya kalau nggak Kane, Son, Bruno, bener nggak sih? Berarti kan semuanya sebenarnya sama aja. Kayak contoh, kenapa kita bisa bareng-bareng sih? Ya banyak banget, tinggal kapten Bruno semuanya naik, semuanya hasil. Berarti sebenarnya gue bukan turun dalam tanda kutip gue nggak berkembang.
Tapi pemilihan diferensial selain yang template itu lebih berhasil kalian. Saat kapten diferensial itu. Kan contoh kayak kemarin nih. Ada yang kapten Richie, for example, kapten Richie. Orang-orang 89% itu kapteninnya salah. Top 10K 90% kapten salah. Saat salah hanya memberikan 6 poin. Ya differentnya aja. 9 poin itu ya, ini yang bikin Zotiker. Iya, benar nggak? Buat informasi lu ya, somehow gue dapat data ini, dibantu dari FPL Black Box juga sama Mark Satterns. Ada orang yang ngitung total poin, kalau setiap minggu kapten kita itu disamain sama kapten paling populer di top 10K. Jadi paling banyak top 10K, kapten berapa persen? Si A gitu, poinnya berapa poin. Kalau di total, sepanjang musim, total top 10K itu kaptennya 300 poin. Interesting point. Ini interesting number banget. Jadi sebenarnya lu nggak aneh-aneh, lu ikutin aja arus gitu ya. Ya lu 300 gitu. Wan, kalau lu ikutin kapten template setiap minggu, Wan, lu juara Indonesia, Wan. Beda 9 kali 2, 18. Kayak Tony sih, gue berasa banget di awal-awal tuh gue kaptenin KDB 2 kali, game week 3, game week 4, blank 2 kali. Nyesek kan? Nah, gue lanjut tuh. tapi Wan, di sini yang perlu gue ingetin Wan, poin kapten lu tuh bahkan turun setelah 19. Ini poin kita semua setelah 19 naik ya. 1, mungkin karena kita memang mendedikasikan waktu kita lebih banyak buat kapten, karena kita ada segmen khusus di video kita tentang kaptennya. Tapi 2, setelah 19 itu banyak double. Sebelum 19 tuh double-nya cuma 1 kali di 19, tapi setelah 19 ada triple, ada 26, ada 25 yang Bamford segala macam. Tapi poin kapten lu turun, padahal peluang double dan triple-nya ada, Owen. Yep. Nah, ini yang mau gue cari ya, kenapa Owen poinnya bisa kalah sama Zo. Gue coba cari di sini, gue bikin tabel. Berapa kali kita semua sampel ini ngaptenin pemain yang lawan top 6, yang lawan bottom 6, dan middle 8. Di sini ternyata, Owen, Zo yang poin kaptennya paling tinggi, itu paling sering kaptenin pemain yang lawan top 6, bottom 6. World number 1 yang poin kaptennya 327 sama juga itu ya. paling sering kapten pemain yang bottom 6. Lu yang poin kaptennya paling sedikit, Wan, sama-sama gua, lu paling sering kaptenin yang lawan top 6. Jadi dari sini untuk diklarifikasi dulu, top 6 dan bottom 6 ini di klasemen akhir sekarang. Di klasemen akhir sekarang. Jadi kita hindsight-nya banyak banget. Ya. West Ham masuk top 6 ya, oke. Ya, betul. Good point. Ya, ini hindsight lagi ya, kan kita di awal musim kita nggak tahu di akhir musim nanti si tabel akhirnya gimana gitu ya. Tapi kalau lihat dari sini, kalau lu ngincer fixtures, walaupun kapten lu agak ngaco-ngaco dikit tuh, kayak Richie, kayak Azpilicueta, kayak Robert Sanchez gitu ya, itu nama-nama itulah, mungkin Zo pernah tahu Zo. Nah. Tapi ini sejalan ya. Owen yang poin kaptennya kecil, kapten ini yang lawan top 6. Jadi poin gue sama Evan kalah. Evan 294, gue 291. Evan lebih jarang kapten yang lawan top 6 daripada gue. Jadi mungkin memang ada korelasinya saat milih kapten. Berarti di video kita, di segmen video kita itu udah bener, Tom. Yang kita lihat tuh lawannya dulu siapa, fixtures-nya gimana. Baru lihat, oke, siapa yang bisa eksplosif di fixtures-nya. Playernya siapa ya? Iya. Karena saat gue lihat juga apakah efek pemain aneh-aneh gitu ya. Si world number 1 ini, poin kaptennya 327. Tapi kapten dia gak aneh. Dia Kane 11 kali, Salah 11 kali, Bruno 4 kali. Ini tuh sama sekali gak aneh. Lihat ya, top 3 kapten gue yang paling sering dikaptenin, Salah, Bruno, Kane. Tony, Kane, Salah, Bruno. Evan, Bruno, Son, Kane. Ya, karena dia punya Salah. Kalau dia punya sama Mane ini ya. Zo yang aneh-aneh aja, paling sering kapten Salah, Bruno. Ya, gue gak tahu. Terus ini, ada 3 player yang 3 kali kapten, ada 6 pemain yang dikaptenin 1 kali. Ini gue gak tahu siapa aja. Tapi intinya buat kapten tuh gak usah aneh-aneh berarti. Cari bentar. Yang world number 1 berarti cuma 5 orang yang dikaptenin. 11, 4, 3, enggak. Ada 5 orang lain yang mungkin cuma 1 kali. World number 1 tuh kaptenin Aubameyang di game week 2 sih inget gue. Tapi udah gitu gue gak inget lagi. Dia sempat kapten Son, sempat kapten whatever. Tapi intinya gini, kalau dilihat dari sini ya, kapten tuh gak usah aneh-aneh. Kane, Salah, Bruno atau siapapun itu, cari yang fixture-nya paling gampang di antara mereka dan kayaknya nggak overcomplicated. Nah, gue punya satu tabel lagi di sini. Ini angkanya agak terlalu banyak ya. Bear with me ya. Tapi ini simple sebenarnya.
Ini adalah jumlah game week berapa kali mereka main musim ini. Dallasnya 37, kenapa? Karena Leeds ada 1 blank. Ya. Bruno kok kayaknya main terus, tapi kok 33? Karena ada blank, ada gak jadi tanding gara-gara Old Trafford segala macam. Jadi untuk garis bawahnya adalah ini game week gitu ya, game bukan matches ya. Ya. Nah, yang ini berapa kali poin mereka di bawah sama dengan 3? Gua anggap itu blank. Ini berapa kalinya, ini berapa persen dari mereka main. Ini 3-9, ini double digit. Ini tuh udah elite area lah, di atas 10. Kalau dilihat dari sini ya, gak worth it sama sekali kaptenin City. Semua yang hijau itu adalah yang 3 paling bagus di kriterianya. Semua yang merah itu 3 paling jelek. Lihat, De Bruyne, Gundogan, sama Diaz adalah pemain yang paling jarang main di sini. Pemain-pemain ini gue masukin karena buat gue, ini yang paling masuk akal di posisinya buat dikaptenin. Gak worth it lu kaptenin pemain City. Poin pertama. Poin kedua, uang itu gak bohong. Gundogan memang ada saatnya dia 19 poin. Dallas memang ada saatnya dia 17 poin. Tapi lebih dari 50%-nya dari permainan dia poinnya di bawah 3. Jadi, kalau mau catch eksplosifnya dia saat dia tinggi mungkin, tapi chance lu return tuh kecil juga. Kalau pemainnya murah. Sedangkan top 3 di sini, itu di CL ya, oke lah karena awal musimnya ya, dan Salah dan Bruno. Salah tuh cuma sepertiganya dia blank. Jadi walaupun ada yang bilang, wah Salah sempat jelek, tapi sebenarnya cuma sepertiganya dia blank. Chance-nya lebih gede ya. Iya. Yang menarik di sini adalah Bruno. Bruno itu 12 kali poinnya lebih dari 10. Dan Evan 34 kali kaptenin. Dan Evan kaptenin Bruno 15 kali. Pasti dapat lah Van di 12 ini. Lu berapanya mau pasti dapat lah, gue yakin. Jadi penalty taker itu di atas 10-nya banyak banget. Harry Kane ini penalty taker. Di CL bukan toh. Di CL bukan cuma 4. Vardy iya. Bamford iya. Salah iya. De Bruyne sempat. Bruno sempat. Ya, jadi semua penalty taker di sini ada ijo-ijonya. Semua yang non penalty taker ini kan Rafinha, Cresswell, Diaz, Dallas. Mungkin kita bisa ngomongin sama posisi juga ya. Semua yang back ini kemungkinan double digitnya kecil banget. Jadi dari sini semua yang gue ambil sih ya intinya kapten ambil yang aman-aman aja, kayak Salah Bruno, jangan kapten City. Main aset. Forward to mid ya. Harga gak bohong, makin premium, makin mungkin gak blank, makin murah walaupun eksplosif makin mungkin blank. Kalau mau double digit makin eksplosif ambil penalty taker. Kurang lebih gitu ya. Ini tentang kapten tadi lah. Ada satu poin lagi regret tapi videonya udah kepanjangan, bisa dibahas lain kali. Fixtures itu penting, jangan lupa, jangan cuma lihat oh ini lagi hot terus gue kaptenin, tapi lu lihat lawannya siapa, karena tadi udah dilihat ya ada korelasinya. Dan kalau gue mulai musim depan yang mau gue lakukan gini, gue udah punya planning dulu kapten gue di depan siapa. Asik. Oke, di depan sana game week 13 misal, gue bakal kapten De Bruyne karena dia the best option di 13. Ternyata 14 dia the best option lagi. Jadi transfer gue dari sekarang sampai nanti, gue harus berpikir gimana gitu. Calon kapten itu harus ada di tim gue. Oke, kurang lebih gitu ya. Ini kayaknya nanti videonya bisa dipotong-potong malah kayaknya, jangan. Anyway, kita udah bahas chips, udah bahas transfer, udah bahas kapten. Belum selesai. Oke. Ini ada sedikit lagi. Ini harusnya sekitar 10 menit lagi beres. Ini cuma soal dan lain-lainnya. Buat gua 3 hal utama adalah transfer, chip, sama kapten. Ini cuma sedikit review season kita aja. Ini berapa banyak pemain yang masuk karena autosub. Berapa game week gua membutuhkan autosub. Sebelum 19 dan setelah 19. Poin autosubnya berapa. Paling beruntung gua autosub masuk berapa. Terus berapa kali bench gua punya 0 semua. Semuanya 0. Di sini yang gua lihat adalah lu nggak bisa sukses tanpa beruntung. Owen di sini cara mainnya aman banget. Jumlah autosub dia paling sedikit. Sepanjang tahun cuma 14. 38 game week. Berarti starting 11 lu kan strong banget, Wen. Lu nggak butuh sub lu masuk karena starting 11 lu pasti main. Nggak kena rotasi, nggak gampang cedera, nggak banyak pelanggaran kena kartu. Tapi lu jadi gak galak. Poin bench lu 225 diem di bench, Wen. Dan bench lu bagus, karena sepanjang musim cuma 6 kali bench lu poinnya 0 semuanya. Berarti seenggaknya bench lu tuh main. Kebalikannya sama Zo ya. Zo ini 0, 16
Zo ini gue udah gak ngerti lagi. 38 game week, 34 pemain masuk. Berarti kan game week ada lagi yang masuk. Gue bingung. Tapi Zo ini mirip world number 1. Nih, Zo tuh punya 34 pemain masuk. World number 1 punya 32 pemain masuk. Woi, Zo number 1. Ada 23 game week yang autosave-nya masuk. World number 1 ada 20 game week yang autosave-nya masuk. Kalau kita cuma lihat dari sini, seolah-olah cara main Zo sama world number 1 mirip ya. Dan keberuntungannya pun mirip. Total autosave point yang masuk sepanjang musim Zo 98 dari 34 sub. Si world number 1 ini lebih beruntung. Subnya lebih sedikit 2, tapi poinnya lebih tinggi 20. Berarti dia pasti gue jamin ada Soucek lah, masuk lah, ada Dallas lah, masuk lah. Itu tuh pasti. Tapi Zo, dia nggak gitu-gitu amat Zo. Kenapa? Karena di 20 game week di mana autosave-nya dia butuh, 13 itu sebelum game week 19. Jadi setelah game week 19, cuma 7 game week di mana autosave-nya masuk. Itu lebih sedikit daripada kita S3 bola berempat. Gitu. Jadi poinnya di sini ya lu butuh beruntung, tapi jangan cuma mengandalkan keberuntungan. Poin gue sih gitu ya Zo ya. Lu ada yang mau diganti nggak musim depan Zo? Lu kebayang nggak kalau musim depan kita ada season review lagi, lu mau angka lu di sini membaik jadi warna hijau atau tetap merah atau gimana Zo? Ya kedepannya sih harusnya idealnya jadi hijau semua ya, idealnya. Cuma kan gue udah pasti musim depan week 38-nya udah pasti triple captain Richie lagi, itu udah merah satu tuh. Anyway ya, ini kan gue baru ngitung nih. Kalau misalnya kita hitung berdasarkan apa koefisiensi atau gimana tuh. Jadi setiap satu player yang auto sub berapa poin rata-rata. Jadi kan auto sub poin dibagi kan. Sebenarnya kan Zo itu paling jelek sebenarnya. Iya kan? Jadi harusnya yang ditanya adalah sebenarnya gue sama Evan. Karena perbandingan kita koefisiensinya sama, hampir mirip 3,3 dan 3,2. Tapi jumlahnya kita beda jauh nih, gue sama Evan. Evan lebih banyak autosave-nya. Tapi dapatnya 93 jadinya. Gue 22 kali, tapi dapatnya 74. Kan sama dong dengan jumlah pemain yang keluar dan masuk ya gitu. Evan ini setahu gue, bench point dia lebih tinggi, hampir 40 poin, itu karena kiper. Karena kiper. Oke. Kiper gue hampir selalu 0. Betul nggak, Pan? Betul. Karena dia selalu pakai 2 kiper utama kan. Jadi mau nggak mau ya pasti bench point-nya tinggi tuh 280 gitu kan. Gue 241 sama kayak Evan, tapi ya gue yang masuk cuma 74 gitu kan auto sub-nya. Ya, harusnya gue mirip-mirip sama lu lah. Gue kan nggak hoki di kiper doang. Gara-gara gue pakai 2 kiper utama, kiper sub guanya hasil, yang intinya enggak. Nah, seringnya gitu kan. Tapi nggak masuk. Owen musim ini kiper gimana, Owen? Lu 2 kiper inti dua-duanya atau 1 cadangan mati? 1 cadangan mati seingat gue. Seingat gue 1 cadangan mati. Makanya gue di game akhir-akhir kan mulai ini kan susah juga tuh gara-gara gue. Oke, lu game 38 nggak punya kiper ya? Iya. Gak punya kiper. Di 2 game week, 3 game week terakhir gue gak ada kiper. Oke, sip. Ini cuma luck aja berarti. Yang mau gue tunjukin di sini adalah sehebat-hebatnya lu butuh luck juga. Owen sama World Number 1 mungkin mirip hebatnya, tapi si World Number 1 ini banyak dapat auto sub yang. Dan kalau dilihat average point per auto sub-nya World Number 1 itu 3,69. Bedanya itu punya Dallas itu. Itu punya Soucek itu. Itu bedanya 0,7 itu sama lu. Per tinggi sub. Banget. Per sub loh. Yes, per sub. Dan gue punya 83 sub. Berarti kalau sub lebih 0,7 83 poin gitu. Iya, gue punya 28 auto sub. Jadi gue bisa nambah 20 poin lagi kalau lebih beruntung, tapi ya. Iya. Ya. Nah, ini gue mau ngomongin soal formasi berikutnya. Oh, ini interesting nih. Ini interesting karena ini adalah salah, maaf ya Ton ya. Ini harusnya gue gak warna hijau, tapi lu yang warna hijau karena poin kiper lu paling tinggi. Inilah poin sepanjang musim yang gue dapat dari kiper, back, mid, dan forward. Kalau di total, ini gak akan sama-sama poin total lu. Jadi kalau ini angka Owen di total, ini gak akan 2590 Owen. Ya, karena ini kan gak ngitung minus. Ya, ini kan gak ngitung minus. Ini murni yang lu dapat terus kan. Kapten dimasukin berarti? Kapten dimasukin. Oh, oke. Yang menarik di sini adalah kalau dari sampel berempat dulu ya, 4 orang cupu dulu nih, Stephen, Tony, Evan, Zo dulu ya. Lihat di bawah ini ada data formasi, di atas ini data poin.
Evan itu 12 kali pakai 352, paling banyak dari kita berempat. Full mid ya? Full mid. Dan sejalan, poin mid dia paling tinggi dari kita berempat. Zo paling jarang pakai 352. Satu kali, gue gak ngerti lagi. Zo, lu 38 kesempatan, cuma pakai satu kali 352. Dan poin mid lu paling sedikit. Make sense. Tapi forwardnya paling tinggi. Karena Zo paling sering pakai 3-4-3. 3 penyerang, 18 kali. Makanya poin forwardnya paling tinggi. Ya, jadi ini udah sejalan ya. Buat gue di S3 bola ini ya gitulah. Kalau ada yang gue sesalin itu adalah gue kebanyakan ETC ini nih. Gue terlalu banyak gonta-ganti formasi kayaknya. 5-2-3. 15. Gak tahu 5-3-2, 5-4-1, 4-5-1, 4-3-3, whatever itu. Tapi berarti distribusi budget gue di tim tuh gue nggak punya patokan gitu. Gue tuh mau mainin apa? Coba kita lihat yang Owen sama World Number 1 di sini. Owen tuh 25 kali dari 38, formasinya cuma 3-4-3 atau 3-5-2. Dan gak usah aneh-aneh. World Number 1 pun sama. Nah, yang mau gue tanya di sini ke Owen adalah, Wan, lu lebih jarang pakai 3-5-2 dari Evan. Tapi poin mid lu lebih gede daripada poin midnya Evan, yang lebih sering pakai 5 mid. Lu lebih jarang 3-4-3 dari Zo. Tapi poin forward lu lebih banyak dari Zo. Gimana caranya lu punya kuantitas yang lebih banyak, tapi ya sebenarnya itu jawabannya kali ya. Itu jawabannya. Yang dilihat bukan jumlah pemain yang lu mainin ya, tapi kualitas pemain yang lu mainin ini siapa? Pak, biar Mas Owennya yang ngomong dong. Iya, gimana Wan? Nggak, itu terbesit saat gua nanya. Nggak, itu bener ya berarti. Maksudnya itu nyambung lagi ke tadi ya, main asset ownership berarti kan. Ya mau bagaimanapun misalnya kita pakai ya siapapun itulah di mid, kita gonta-ganti terus. Cuma kalau kita pertahanin misalnya Salah, Son, Bruno aja 3 itu aja udah kelok ya. Nah, 3 kelok itu aja. Secara terus-terusan gitu kan. Itu pasti poin lumayan pasti tinggi sih, pasti tinggi. Itu lihat aja beda poinnya di mid, cuma beda 34 poin. Yang membedakan, gue cuma punya Salah di 2 game week. Sisanya kan gue Mane. Nah, tapi hebatnya Van, Owen sampai 1198 poin dengan cuma 9 kali pakai 5 gelandang. Lalu 12 kali pakai 5 gelandang. Enggak, kalau perbandingannya Salah sama Mane-nya deh. Di 12 yang gue pakai ada Mane, di 9 ada Salah. Kalau Salah sama Mane-nya sama-sama dihitung hasilnya, berapa perbedaan poinnya? Iya, itu one point juga sih, karena playernya ya. Gitu. Lu menolak untuk menggunakan top 3 player yang dapat poin terbanyak di musim ini gitu kan. Nah, poin lainnya adalah Evan pakai 3 striker 2 kali. Owen pakai 3 striker 16 kali. Makanya poin forward Owen bisa ninggalin poin Evan gitu kan ya. Buat gue yang menarik gini, Pak Prof. Coba lihat formasi dari Evan dan Owen. Change formation-nya, Evan itu dari 3-5-2 jadi 4-4-2. Tapi kalau Owen dari 3-5-2 ke 3-4-3. Oke ya. Mid-nya sama nggak? Sama-sama 4? Yes, sama. Yeah. Tapi Owen nambah 1 striker, Evan nambah 1 defend gitu kan? Iya. Kita lihat hasilnya. Defender pun lebih gede Owen. Iya, betul. Ini kenapa? Karena ya yang tadi yang sempat kita bahas, kalau defender kan sama-sama clean sheet ya ikutan clean sheet juga, bener nggak? Iya. Tapi kalau striker, lu hole sendirian. Nah, disitulah Owen bisa menjauhi Evan, bener nggak sih? Oke, good point. Setuju. Jadi mungkin untuk structure price squadnya, Owen memang udah set bahwa ya 3 back is enough, bener nggak sih? Mungkin 5 defender nggak pernah dipakai ya? Nggak pernah pakai formasi yang 5 defender, kayaknya gue nggak pernah pakai kecuali 5 defender nggak pernah pakai. Jadi sebenarnya daripada lu punya 5 back, lebih baik lu punya 3 striker dong. Ya. Oke, good point. Buat musim depan kita bikin draft game week 1 toh. Ya, jadi nggak usah sampai mikirin back 5 siapa, udah aja Michel. Kalau Michel harganya 4 musim depan kan belum tahu. Ait Nuri dong. Ait Nuri ya. Well, satu lesson learn gue di sini ya, gue terlalu sedikit pakai 3-5-2 sih. Gue rasa kalau gue lebih sering 3-5-2, poin mid gue nggak akan sekacau ini deh. Tapi forward juga pasti turun, Pan. Nah, bukan. Tinggi loh. Gue nggak bisa 3-5-2 karena gue punya Burke.
Si Burke itu berapa lama nggak busuk di tim gue tuh? Oliver Burke tuh kan, iya kan? Mending gue turunin satu back gue, up si Burke dikit. Ya itu gue Oke. Ya, anyway. Nah, dari sini kalau dilihat ada lagi nih. Ini berapa poin sepanjang musim yang kita dapat dari menit bermain pemain, dari clean sheet, dari gol, dari assist, bonus dan kawan-kawannya. Oke. Kalau dilihat di sini, Owen dan juara satu dunia, juara satu dunia agak jauh lah ya, kalau soal clean sheet-nya. Tapi poin clean sheet Owen sama poin clean sheet gue sepanjang musim sama, Owen. Clean sheet ini gak cuma dari back ya, kalau mid dapat 1 poin, kehitung 1 juga. Gol pun ini, kalau back yang golnya 6, mid 5, striker 4 kayak FPL aja, ditambahin semua. Yang dilihat di sini adalah, kayaknya milik kiper itu... Jauh banget ya, 770. Iya, jadi ketinggalannya kita berempat sama Owen dan juara satu dunia, itu mungkin di purple patch atau main asset mid dan yang forward itu ya. Karena poin golnya jauh banget. Ya. Gitu ya. Ya itu yang mau ditunjukin di sini. Satu lagi Wen yang gue mau tanya ke lu Wen. Ini juga penting buat gue karena gue paling jelek di sini ya. Catching explosives apa itu? Jadi musim ini ada 43 kali, ada 43 pemain, bukan pemain, 43 kali pemain dapat poin lebih dari 16 poin. 16 poin tuh udah gede banget loh. 16 poin tuh kayak Mane game week 38, 2 gol, clean sheet, 3 bonus, itu poinnya baru 16. Jadi 17 ini lebih eksplosif dari itu lagi. Itu terjadi 43 kali. Ini ada keterangannya 27 poin 1 kali, 24 poin 2 kali, dan seterusnya. Dari 43 ini, gue cuma dapat 8 kali sepanjang musim. Gue nggak dapat si John Stones ngegolin ini. John Stones ngegolin sekali dapat kan ya. 24 itu Son sama Watkins gitu, waktu Watkins 7-2 Liverpool sama ya? Son ya 21 poin gak ada yang dapat. Gue bahkan 21 poin ini waktu Kane assist 4 kali ke Son kalau nggak salah. Dan seterusnya lah. Ini gue gak inget satu-satu kejadiannya. Tapi gue cuma 8. Somehow Zo itu 11 kali. Itu paling banyak dari kita semua ya. Cuma gue nggak tahu apakah Zo punya reasoning yang bagus untuk menjelaskan gimana cara lu bisa dapat eksplosif ini Zo. Lu punya yang bagus Zo, keterangan yang bagus. Ya gitu aja. Nah itu kan jawabannya gitu kan. Makanya kita ngundang Owen Zo. Si Owen ini dapat 14 kali. Termasuk yang 27. Iya termasuk. Gue agak jelas ya di sini kayak lu dapat terus tuh. Apakah ini keberuntungan, Wan? Apakah gue sial atau memang ada skill set tertentu kayak Bruno tuh dapat 19 3 kali ya. Itu tuh gue udah gak ngerti lagi. Ada 6 kali pemain dapat 19 poin. Setengahnya dari Bruno itu gila banget. Dan Evan dapat 3 kali, 3 dari Bruno. Ya kita juga dapat, Pan. Ya kita juga dapat. Nah, gak usah dibanggain itu mah. Bruno itu ada satu yang Gundo yang kita lagi hype Gundo terus kita 19 double game. Ya. Iya benar. Sama Ken. Double game week. Oh, Evan dapat 19 scan benar juga. Evan berarti dapat Bruno-nya 17 banyak. Anyway, Wan. Bisa tolong bantu kita, Wan, nge-share lu bisa dapat 14 kali poin di atas 16 ini gimana, Wan? Ini kan sebenarnya mirip sama ini ya, nyari transfer aja ya. Maksudnya gimana sih transfer pemain yang kira-kira bakal skor poinnya juga tinggi gitu kan. Gue catat nih, gue lihat satu-satu pemain gue yang siapa aja yang dapat poin segini. Yang di 17 itu gue ada di CL di game week 2. Itu gue masukin pertama. Lawan West Brom ya. Gue nonton itu dan lawannya West Brom. Kemudian satunya lagi itu gue dapat dari Lautern. Itu gue akuin itu luck. Itu gue gak punya duit. Evan dapat 17 dari Lautern. Lautern itu gokil. So, bentar Wan, gue mau nanya. Boleh gak saat lu masukin Calvert-Lewin game week 2, lu keluarin siapa ya? Adams. Oh iya. Pan, coba game week 2 itu terlalu banyak, Pan. Teman-teman, bayangkan rasanya transfer pertama lu di musim FPL full pertama lu adalah transferin pemain yang hat-trick 17 poin. Itu tuh langsung kayak, oke, gue menang FPL tahun ini. Itu kan langsung meningkat. Oke, lanjut Pan. Dan kemudian tuh ada 2 lagi, Bruno sama Wan-Bissaka di game week 22. Lawannya tuh Southampton. Dan satu lagi yang menarik, itu gue dapet Dallas juga yang lawannya Southampton. Jadi kayaknya Southampton tuh tim ancur kan ya. Maksudnya secara Southampton ngasih banget berkat ya ke lu ya. Secara defensif tuh ngaco banget. Kayak
Southampton. Okay. Berapa kali kan dia maksudnya kebantai, banyak banget. Kayaknya gue dapet poin banyak dari situ sih. Sisanya mungkin ya semua juga banyak yang ini kan. Mirip ya. Mirip. Oke, berarti poinnya Southampton lagi-lagi ya. Poinnya tuh lihat fixtures ya, lihat tim yang memang betul punya histori jadi bulan-bulanan dan transfer lu tuh ngincer tim-tim itu ya. Oke. Good point. Oke, Tony, Evan ada yang mau diomongin dari ini? Gua nggak ada. Cukup sih. Karena balik lagi ya, ini kita nggak bisa jadi dukun kata Owen juga ya. Yang bisa kita adalah kita maintain main aset kita. Kayak misalnya Bruno ya, saat kita Bruno Hall ya kita udah punya gitu kan. Tinggal kita mainin. Karena buat gue season review ini sangat menarik karena kita kelihatan dari sisi kelemahan kita dalam transfer policy, terutama dalam pengaturan strategi budget gitu ya. Dan ini yang sebenarnya harus dipelajari oleh banyak manajer FPL. Bukan yang mau ngikutin kita, tapi belajarlah dari tim kalian sendiri gitu. Meskipun kalian gak ngikutin rank, maksudnya kita ngomong casual player, tapi kalian bisa lebih punya strategi lah ya dalam memilih, bukan cap-cip-cup gitu. Dan untuk yang niat banget, kalian kalau nonton season review ini sampai sekarang berarti udah termasuk golongan manajer FPL yang niat banget sih. Kalau belum dimatiin YouTube-nya ya. Lu bisa review season lu dengan cara yang sama dengan kita kan. Lu bisa ngitung transfer lu berhasil apa enggak, chips lu gimana, kapten lu gimana. Okay? Kalau mau di ini gimana Pen? Kalau ada manajer FPL, mau dong dihitungin gitu. Itu tinggal hitung sendiri aja. Atau ini kerja ini mah gampang gitu. Tinggal butuh niat. Tapi gampang. Gue nyiapin itu kayak cuma 2 jam beres. Ngapain ini bukan suatu yang luar biasa banget. 2 jam beres tapi sepanjang tahun dari ini kan data dari game week 1 sampai game week 38 kan. Ya lumayan sih sebenarnya. Oke, anyway, lanjut lagi. Dari sini ke belakang gue mau bahas soal FPL adalah maraton bukan sprint karena kebanyakan yang pakai jargon itu tapi mungkin nggak langsung dipakai terusnya. Ini adalah game slide yang membahas game week rank kita. Game week rank itu tahu ya apa? Tahu kan beda sama overall rank ya. Dan buat informasi dulu, game week rank itu nggak menghitung hit. Oke, itu kalian perlu tahu dulu. Di sini yang gue kaget adalah best game week rank gue musim ini itu 11.000, Tony 16.000, Zo 17.000, Owen juara 2 Indonesia itu 18.000, world number 1 itu 17.000. Jadi best game week-nya world number 1 dan Owen itu nggak lebih bagus dari best game week-nya gue, Tony dan Zo. Kan kalau terdengar gitu kita bisa optimis tuh. Wah gila, best game week-nya nih nggak ketinggalan jauh nih. Kayaknya S3 bola nih hebat banget. Ternyata enggak juga ya. Ranknya ketinggalan jauh juga tetap kita ini. Ini ada final OR-nya. Nah yang gue lihat di sini adalah kan kalau FPL itu adalah maraton, lu mau lari secepat-cepatnya tuh. Kalau lu larinya cepat, berarti game week rank lu tuh bagus kan, lu ngejar nge-sprint gitu kan. Yang dilihat di sini ternyata best game week lu fastest sprint lu tuh nggak harus super cepet, tapi lu jangan sampai lambat. Kok lu lihat di sini ya, berapa kali game week rank kita masuk 1 juta? Gua 18 kali, Owen 19 kali. Juara dunia 22 kali, cuma 4 kali di mana gua gak masuk 1 juta dan 1 juta. Dan world number 1 masuk 1 juta. Jadi kalau dia tadi jumlah sprint, gak kalah banyak. Tapi Owen dan world number 1 itu jarang banget ketinggalan sama orang lain. Game week rank-nya di luar 4 juta tuh Owen cuma 2 kali. World number 1 nggak pernah game week rank-nya di luar 4 juta. Sedangkan S3 bola ini nih, abang-abangnya S3 bola ini 7, 6, 9 gitu ya. Jadi waktu sprint kita nggak ketinggalan, tapi saat maraton yang keep the track, kita ketinggalan di beberapa game week ini. Salah satu contoh kenapa main FPL itu nggak bisa jadi dukun. Awal musim gue jadi dukun, itu 10 angkanya. Setuju, Pak. Oke, sambil lu ngomong gitu, kita bisa lihat di sini, Pak. Ini adalah progress overall rank kita sepanjang musim. Oke. Kalau lu maraton, berarti kan lu yang penting panah hijau aja, nggak usah gede, nggak apa-apa. Yang penting jangan panah merah. Kurang lebih gitu kan ya? Tapi ternyata nggak benar-benar amat juga nih. Ini adalah game week 1 sampai game week 38, kapan kita panah hijau dan kapan kita panah merah. Kalau tadi Evan bilang 10 kali game week di atas 4 juta, bener Van.
Karena dari 11 game week pertama, lu 6 kali nggak panah hijau. Berarti lebih dari setengahnya, Pan. Lu gara-gara ngikutin Mbah dulu, toh. Overall orang lu ya mentok di sini. Tapi nggak jadi patokan juga, karena ternyata sepanjang musim ini, gue tuh panah hijau 25 kali. Evan panah hijau 25 kali juga. World number 1 panah hijau tuh 23 kali. Lebih jarang dari gue sama Evan. Sebentar. World number 1 itu udah dari nomor 1 dari kapan? Nah, itu dia. Itu good question tuh. Kayak misalnya Owen juga gitu kan. Iya. Dia udah di atas dari kapan? Coba dari game week 32. Udah dimentok tuh di atas tuh. Iya. Dapat hijau lebih gede, lebih kecil kemungkinannya kan daripada merah kan gitu. Tapi kalau Evan kan kebalik. Dia kan mulainya dari bawah, Evan ya. Oke, iya. Tapi yang gue lihat gini sih. Ada kalanya kalian itu sprintnya kalau dilihat dari warna hijaunya panjang banget. Naiknya tuh lama gitu. Ya nggak sih? Kayak World Number 1 kan ya nggak akan lama. Karena dia saat awal udah panjang duluan gitu kan. Iya. Tapi kalau dilihat di sini, Zo ini kelamaan merahnya. Ya ini nih. Dari 17 sampai 27, 11 game week. Dia 10 kali panah merah. Iya kan? Jadi bukan lagi berantem sama gua. Tuh, yang sampai ada persilangan di 26. No. Oh, ini nih. 17 sampai 27 nih, Zo. Lu ketemu Evan deh. Oh iya. Perbandingan panjangnya sama kan tuh. Hijaunya gua sama merahnya Zo. Nah. Emang lagi kita bikin persaingan aja. Itu satu, jangan kelamaan merahnya. Jadi lu harusnya udah sadar saat di 17, 18, 19 something wrong. Lu harus melakukan sesuatu, benar nggak sih? Gitu. Apalagi 18 free hit, 19 double game week, oke lah gitu kan. Double game week lu nggak pakai chip gitu. Ya meskipun ya justru free hit di double game week. Cuman kan berarti harusnya something wrong ya. Nah, kalau gue lihat yang kedua adalah lu harus punya maraton hijau gitu, yang lama gitu. Kalau di sini gue nggak ada sama sekali. Habis naik bentar, turun lagi, naik bentar, turun lagi. Itu juga mungkin yang jadi evaluasi buat gue ya. Saat gue naik turun berarti sebenarnya gue nggak melakukan perubahan. Terutama di 19 game week awal kan gitu. Gue nggak ada perubahan sama sekali. Nah di situ baru gue lakuin perubahan, transfer policy. Ya disitulah baru ada perubahan. Dan gue lihat di Owen pun sama sebenarnya ya. Ini masa kejayaan Owen nih. Naik, turun sekali, naik. Ya. Ini naik nggak berhenti kan di situ kan? Dari 13 sampai 26 cuma sekali merah. Ya. Iya kan? Oke. Nah, next ya. Gini, kalau kita lihat dari panah merah doang, nggak fair karena jumlah panah merah gue sama Evan sama, bisa tapi poinnya beda. Ya. Gue lihat dari poinnya. Wen, ini porsi lu karena ini lebih menyakiti hati lu, Wen. Coba gimana? Ya jadi yang di atas itu kan game week 31 game week 38 tuh. Gua itu total poin kita semua lah ya. Berarti Coach Stephen 2442, Tony 212, gua 2590 dan World number 1 tuh 2680. Berarti bedanya berapa tuh? 90 ya, 90. Nah, kalau dilihat dari sini di game week 1 sampai game week 6, gua itu ketinggalan jauh ya, bisa dibilang jauh banget. Itu 199 poin gua ketinggalan. Tapi kalau kita hilangin itu game week 1 sampai game week 6, poin gue surprisingly lebih tinggi daripada daripada World nomor 1 sekarang. Wow. Jadi gue di 2244. Dari game week 7 sampai 38 ya. Jadi gue bener-bener hilang tuh di game week 1 sampai game week 6 doang tuh. Kalau berarti ya... Jadi start itu penting banget ya. Betul. Kayak gue selalu berpikir di mana main FPL kan bener tuh kayak tadi maraton. Jadi nggak apa-apa lah lu lari belakangan. Kayak gue makanya gue pakai wildcard kan semuanya di akhir-akhir tuh di 20, 30 ya kan. Karena ya udah gue punya bensin lebih lah untuk di akhir game gitu kan. Dan ternyata terbukti benar gue bisa melakukan itu gitu loh. Gue bisa ngebut di game week itu. Tapi ketika di awal-awal ada yang joggingnya lebih cepat gitu dari lo lah. Ya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu udah. Gila ya, One. Berarti kalau FPL tuh cuma dari game week 7 sampai 38, lu bisa jadi juara satu dunia ya, One. Unggul 11 poin dari si Michael Kuhn itu ya. Nah, One, poinnya lagi, One.
good start itu penting ya. Good start itu penting nih, kelihatan dari world number 1 sama lu. Tapi good start kalau nggak diikuti dengan maraton yang benar, poin lu sama poin gua 6 game week pertama itu gua lebih banyak 1 poin. Yep. Tapi in the end gua gak masuk top 10K sama sekali. Lu juara 2 Indonesia, Wan. Pan nggak usah ngomong gitu. Zo itu jauh lebih tinggi dari kita. Nah, ini lebih gila lagi. Zo itu lebih 9 poin di atas Owen dalam 6 game week pertama. Cuma udah gitu abis stamina-nya, nggak sanggup lari lagi kan. Turunlah ranknya gitu. Jadi memulai musim dengan bagus itu penting banget. Kita bisa belajar dari Owen. Tapi jangan awal musim bagus terus bagus terus loss juga gitu ya. Ya maratonnya dijaga di situ kali ya. Oke. Ada yang mau ditambahin, Ton? Van, Zo? Paling kalau dari gue ini jadi kebayang ya, maksudnya target untuk kita ngejar ranking di musim depan itu seperti apa sih gitu kan ya. Jadi critical point kan kita bisa ngomong 6 critical point lah, 6 game ke awal gitu ya. Sama yang menarik buat gue adalah 1000 poin pertama. Di World Number 1 itu dia udah di game week 15. Kita di 17, gue 18, Evan 19 gitu ya. Itu telat banget gitu kan. Telatnya bahkan kalau dibandingin kan 2 game week ya gitu. Dan di 1000 poin kedua juga sebenarnya sama. Owen 12 game week cuy. Jadi dari 1000 sampai 2000 itu cuma butuh 12 game week sih Owen. Artinya kan di game week 29 udah 2000 tuh. Iya betul. Iya kan? Coba lihat kita. 32. Ketinggalannya kan 4 game week. Iya. 4 game week dikali 50 aja. Iya, dengan 200 poin. Tinggalan 200 gitu. Ya itu, Ton, lu sama Owen tinggalan 280, Ton, benar, Ton? Iya, makanya 180, sorry. Ini buat gue sih jadi lumayan ya, ada targetnya gitu di awal. Jadi kalau misalnya lu mau, let's say top 10K, ya lu nggak usah bandingin grafik lagi, Pen. Lu bisa 1000 poin, gitu kan, 1000 game poin, week 16 gitu ya. Game week 16. 2000 sebelum game week 30 kan gitu. Iya. Apakah penggunaan chip di situ ya itu kebalikan lagi ya. Jadi karena kalau gua bisa relate, kenapa? Karena gua udah sampai game week 32, gua belum melakukan wildcard, gua tidak ada bench boost. Ya kan? Iya. Cuman lu gua udah pakai itu semua tapi belum nyampe gitu. Iya. Oke. Good. Oke. Alright. Oke, akhirnya kita sampai di slide terakhir ya. Jadi buat yang malas nonton terus tahu digeser ke belakang, apa sih ini kapan beresnya langsung ke belakang gitu ya. Intinya di video ini kita udah bahas chips pertama tadi ya. Udah bahas team value itu korelasinya apa, transfer, dan setiap section kita, section chip, section transfer, section captain, itu ada konklusinya dari Owen. Jadi kalau kalian mau tahu konklusinya yang mana aja, geser ke yang Owen-nya lagi ngomong. Nah, di situ Owen akan ngasih konklusi, oke, pakai chips timing gimana. Ini semua yang ditulisin ada yang kita bahas. Semoga bisa berguna. Jangan lupa, FPL itu nggak ada. Oke, berarti musim depan gua harus pakai chips di blank game week. Nggak, karena Evan ternyata pakai di triple game week lebih efektif daripada di blank game week gitu ya. Jadi, kuncinya tetap adaptif, tetap bisa belok-belok gitu ya. Oke, kalau keadaan ini gue gimana? Kalau keadaan itu gue gimana? Kapan minus, kapan enggak, itu semua nggak ada ilmu pastinya, tapi kurang lebih kita dapat pattern-nya. Dan semoga dengan bahan video terpanjang ini nih, overall ranking musim depan bisa lebih bagus lah. Mantap. Dengan pelajaran yang sekarang dipakai ke depan. Kurang lebih gitu ya. Itu idenya kenapa ini papan hitam namanya FPL Postdoc, karena kita berusaha belajar dari yang lalu, kita praktekkan biar lebih bagus sih Bang. Ini gue udah kayak orang filsafat, udah panjang. Harus gue yang tutup lagi ya Ton ya? Atau lo yang tutup atau gimana? Nggak usah. Ya sedikit mungkin kata-kata dari Owen FPL itu untuk para manajer FPL yang sedang mendengarkan. Ya pastinya ini ya, terus belajar, maksudnya FPL tuh kayak gimana sebenarnya enaknya. Dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. FPL tuh sekali lagi lo harus ingat ini tuh game ya, bener-bener. Kita mau seserius apapun, balik lagi ini tuh game gitu loh. Maksudnya ya itu jadi pelajaran yang penting kan kita bermain game itu dengan benar, kayak gimana caranya.
Jangan sampai kita mainin game, tapi gamenya juga kita nggak bener mainannya gitu. Yang bener kita tetap happy aja terus. Jadi semoga kalau udah nonton video ini, main aja jadi bener, bisa dapat green arrow terus. Mantap. Oke deh, yang penting tadi ya, have fun ya. Jangan lupa to play this game, Fantasy Premier League, meskipun setelah kita mulai lagi mungkin ada stres-stres sedikit ya. Oke, itu aja Van. FL tuh ngedidik kita jadi masochis tuh. Makin sakit hati setiap game week, tapi makin pengen main terus. Anyway, betul lah. Seperti biasa, jangan lupa komen, share, dan subscribe karena itu adalah hal paling standar ke FPLS 3 bola dan juga ke FPL 62 ke channelnya Owen. Karena kalian pasti mau ngikutin juara 2 Indonesia. Ya. Dan ya sampai kolaborasi berikutnya karena Owen udah datang kita, mungkin suatu sekitar datang ke Owen atau gimana. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat buat semua. Bye-bye. Thank you semua.